how to be a fashionpreneur dan how to build your local brand. Saya akan bersama dengan Anggi Hapsari sebagai moderator dan juga ada Yeri Afriani, founder dari Kala The Label. Oke, saya serahkan kepada Anggi sebagai moderator, Anggi. Silakan ya. Halo, terima kasih sekali Mbak Baby. Selamat malam teman-teman. Selamat datang semuanya di Fashion Business Summit dengan tema kali ini dia adalah How to be a Fashionpreneur. Nah, teman-teman karena ini sekarang kita adalah Zoom meeting, jadi sepertinya lebih rileks ya teman-teman. Bisa ngapa-ngapain aja, nggak harus hadir di suatu tempat dan rapi, tapi boleh ngerjain apapun yang kita butuhkan. Oke, perkenalkan saya Anggi Hapsari selaku Editor-in-Chief dari Glitz Media Co. Acara kali ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan, tapi teman-teman nggak perlu terlalu, aduh kok lama banget ya, nggak akan berasa ya teman-teman, karena banyak hal yang bisa digali dari tema kali ini, sambil teman-teman bisa menyiapkan berbagai macam cemilan di samping kanan kiri, atau kalau misalnya butuh sesuatu bisa ke dapur dulu ya nggak Mbak Baby? Terus kalau misalnya mempunyai anak sambil menyusui bebas, nanti bisa di-close dulu videonya ya kan? Nah, harus tetap stay tune ya, soalnya banyak banget hadiahnya. Banget banget banget. Nah, sekarang kan kita akan bicara tentang fashion. Apa sih yang akan kita bicarakan hari ini? Pastinya tentang sesuatu yang kita suka, yaitu fashion, mode, dan seluk-beluknya. Kuncinya apa sih untuk menjadi fashionpreneur kali ini? Dan tadi dari berbagai pertanyaan yang masuk ke TBF Consultant, banyak sekali yang bertanya tentang gimana caranya biar kita bisa sustain di antara gempuran banyak brand di luar sana, baik itu lokal ataupun luar negeri, ya kan? Nah, tanpa berapa lama lagi, acara ini merupakan acara yang diinisiasi oleh TBF Consultant dan berkolaborasi dengan Kala The Label. Kami sebagai media partner dari TBF Consultant sangat mendukung penuh kegiatan ini. Nah, cara ini dari akhir sampai awal tentu nggak akan berjalan dengan sempurna atau berjalan dengan smooth dari teman-teman TBF Consultant beserta sponsor yang memanjakan teman-teman dengan berbagai macam hadiah. Sponsor itu terdiri dari Swiss Bell-In dari Wahid Hashim, Glow Skin, Alera Batik, Rohto, dan Banana & Co. Nah, sekarang kayaknya kita nggak kenal, maka kita nggak sayang ya. Saya mau tahu dulu nih, siapa sih TBF Consultant itu, lalu Kala The Label itu apa, lalu Glitz Media Co itu siapa sih? Nah, sekarang izinkan saya untuk kenalin dulu satu persatu ya. Untuk kali itu, saya pengen ngobrolin dulu nih. TBF itu didirikan oleh 2 perempuan hebat, yaitu Melinda Bebiana, yang baru saja menyapa teman-teman sekalian, dan Mbak Devi Tri Asmarasari. Hai. Nah, hai Mbak Dev. Hai semua. Ini acara ini casual aja ya teman-teman. Iya, jadi jangan kaku ya, pokoknya jangan kaku. Pokoknya kalau mau ngakak aja nggak apa-apa kok Mbak. Gitu ya. Oh gitu ya Mbak Devi ya. Sudah terlihat. Nah, masing-masing dari perempuan-perempuan ini nih memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri fashion. Jadi meskipun cuawaan, tapi ternyata di belakangnya mereka mempunyai banyak banget ilmu yang bisa di-share ke teman-teman sekalian. Nah, bersama-sama mereka tuh menciptakan fashion incubator untuk membantu desainer dan calon desainer mewujudkan mimpi, yaitu memiliki fashion bisnis yang fresh, unik, dan sustainable. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek dari video yang akan tayang berikut ini. Thank you, Anggi. Hai,
Nama saya Melinda Bebiana, saya founder dari TBF Consultant Indonesia. Pengalaman saya sebagai jurnalis fashion di majalah Femina, Dewi, dan sebagai editor-in-chief di Marie Claire dan publisher di L'Officiel. Selama 17 tahun, memberanikan diri saya untuk mendirikan TBF Consultant. The Bespoke Fashion Consultant, atau kami singkat menjadi TBF, akan membantu Anda untuk melakukan sourcing, production, digital marketing, branding, selling, hingga international trade show. Thank you banget teman-teman dari TBF. Thank you. Oke, nah selanjutnya saya pengen kenalin untuk Kala The Label. Kala The Label itu memulai bisnis dari tahun 2017. Adalah Yeri Afriani sebagai founder dari Kala The Label yang merupakan clothing line menggunakan print fabric dengan sentuhan retro elektrik. Kunci utama koleksinya adalah quirky dan playful yang makin diminati oleh banyak fashion enthusiast di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Glitz Media Co. Glitz Media Co itu adalah digital platform media yang kami berdiri sejak tahun 2015. Menitik beratkan pada perempuan, terutama millennials mom, yang aktif, kreatif, mandiri yet fashionable. Glitz Media Co percaya bahwa kalau kita bersama-sama nih perempuan, kita bisa saling support dan bisa mendapatkan goal yang lebih tinggi. Glitz Media Co, indulging your days in creative ways. Oke, boleh terima tepuk tangan dong teman-teman, gini-gini aja lah ya. Biar kita agak lebih rileks. Boleh minum dulu sebelum memulai ke sesi selanjutnya. Karena sesi selanjutnya adalah sesi yang paling penting dan menjadi tunggu-tunggu ya kan. Seperti tadi saya sudah bilang, fashion itu menjadi industri yang selalu tampak indah ya, dan mengenin dan juicy sekali. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang pengen terjun di dalamnya dan pengen lebih berenang atau bisa menyelam lebih dalam di dalam situ. Apalagi kalau teman-teman dikaitkan dengan tren mode. Siapa sih yang minggu lalu atau kemarin malah mantengin live streamingnya Chanel atau live streamingnya berbagai macam kota mode di luar sana? Pasti kita nih sebagai fashion enthusiast pasti akan menjadi yang terdepan. Pengen tahu aja apa sih semua tentang trennya itu. Dan ingin menjadi bagian, bahkan kalau bisa kita menjadi pelaku fashionnya, pelaku bisnis fashion itu. Karena ya tadi saya bilang, karena fashion itu kayaknya glamorous ya, dan tadi juicy, dan selalu ada terus di setiap musim. Tapi ternyata sebagai pelaku bisnis fashion, itu tidak semudah itu Ferguso ya Mbak Melinda ya. Ya nggak sih Mbak Baby? Nah, banyak banget gitu loh trik, obstacle yang sebenarnya teman-teman tuh harus tahu untuk terjun sebagai fashionpreneur itu seperti apa. Karena kalau teman-teman sudah tahu nih kuncinya yang nanti akan dibeberkan oleh para narasumber kita, fashion itu tuh kalau sehari-hari itu bisa saya gambarkan sebagai rujak ya. Rujak dan sambelnya manis, pedes nyelekit gitu. Tapi kayak pengen terus gitu kalau udah, jadi kayak kecanduan gitu, ya nggak sih? Iya, betul. Ya nggak sih? Jadi fashion itu bisa menjadi sangat seksi dan bisa menjadi
apa ya, bisa menjadi, sesuatu hal yang sangat berharga banget buat kita kalau teman-teman sudah tahu lebih dalam lagi bagaimana untuk menjadi fashionpreneur sejati yang bisa, sustainable bergempur dengan brand yang lainnya. Ya, Nah, terkait dengan hal itu dan Mbak Baby nanti yes. akan, menjelaskan segala sesuatunya lebih dalam lagi. Monggo Mbak Baby. Oke, thank you banget Anggi. Saya kayak udah dijelasin banyak ya dan thank you banget ada narasumber kita Yeri Afriani. Hai Yeri, boleh ngomong ya sapa semua teman-temannya udah gabung di sini ya. Hai, apa kabar semua? Thank you ya diundang hari ini. Silakanlah Mbak Baby. Tadi Iya, saya seneng deg-degan banget sih nih. udah di-highlight sama Mbak Anggi. Yes, oke, thank you semua. Banyak banget nih teman-teman, saya mau sapa semua, ternyata nggak cuma dari Jakarta, banyak banget 14, lebih dari 14 orang ini juga dari luar Jakarta, ada dari Ponorogo, ada teman saya dari Palembang ya, Lia Soki nih ada gabung dari Palembang, ada dari Surabaya, ada dari Sleman. Wow, luar biasa sih, seneng banget bisa menyapa teman-teman semua yang di Jakarta juga. Thank you banget, banyak teman-teman saya juga gabung dan banyak peserta dari luar dari Jakarta dan Jakarta juga dari Ciamis, Bandung, Yogyakarta, Sukabumi. Thank you semua ya. Semoga malam ini menjadi malam buat mendapatkan inspirasi baru tentang fashion. Oke, tanpa berlama-lama saya akan ngobrol tentang fashionpreneur. Mungkin Rizka akan lanjut ke saya nggak akan banyak slide, cuman sebenarnya saya pengen banget bisa sharing banyak hal. Saya seneng banget bisa melihat di grup WhatsApp yang kita punya ini, banyak banget pertanyaan yang menurut saya, wow, hebat banget sih pertanyaannya tuh sangat detail dan, konseptual banget. Nah, kita nanti, saya cuman bahas slide hanya sedikit, nanti modulnya akan dikirim sama timnya TBF, jadi bisa dibaca langsung. Oke, kita langsung mulai dengan fashionpreneur is the new sexy. Siapa sih sebenarnya yang kita bilang fashionpreneur itu siapa sih? Mungkin kita akan lanjut ke next slide, yaitu teman-teman bisa lihat kita menjadi fashionpreneur itu nggak mesti punya nggak mesti punya latar belakang fashion, itu yang jelas pertama. Tapi bagaimana kita membidik pasar fashion ini secara jeli. Beberapa brand-brand yang ada di layar teman-teman ini adalah nyatanya ya, Alera udah 15 tahun mereka bukan dari background fashion, tapi mereka punya mimpi yang hebat banget tentang batik untuk menjadi sebuah brand lokal yang mendunia. Terus kita punya Kala The Label udah 3 tahun nih Yeri bikin dan dia backgroundnya juga bukan orang fashion gitu kan, tapi dia bisa membaca market segitu detailnya menjadikan ini menjadi brand fashion yang sangat established. Terus kita lihat ada Elanbro, ada Button Scarf, ada Brodo, terus kita di sini lihat ada Ava Prolo. Nah ini saya kasih gambaran ada Mashiro Co. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, mereka ini bahkan Victoria Beckham aja mereka dia pun bukan dari background designer, tapi dia adalah pebisnis fashion. Itulah yang kita memang banyak ini ciptakan sebenarnya fashionpreneur yang tangguh, yang berani membaca market dan berani untuk memulai bisnis fashionnya. Gitu. Next slide. Nanti teman-teman akan dapat modulnya, aku cuman mau share ke teman-teman semua ini, fashionpreneur. Nah, sebenarnya siapa sih fashionpreneur itu gitu kan? Sebenarnya pebisnis yang memang mereka lakukan bisnisnya di bidang fashion dan kejelian dia membaca market itu adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh fashionpreneur tersebut seperti bisnis insting, terus mereka melihat positif demand dan seperti kayak lagi saat pandemik ini gitu kan, mereka melihat justru momen ini adalah bagaimana kita mengisi celah market yang justru sangat potensi gitu kan. Di tengah pandemik ini tetap aja, coba aja nanti dengar dari Mbak Yeri, tetap aja yang jualan banyak banget ya Yel ya. Udah gitu dia tetap ngeluarin koleksi. Nah, berarti kan demand-nya tetap ada. That's a fashionpreneur gitu kan. Dan dia pasti secara risk taker udah pasti berani berani untuk mengambil resiko karena kan kita semua bisnis sama pasti ada resikonya tapi yang jelas kejelian dia membaca market itu penting banget dan mereka banyak yang bukan desainer gitu kan tapi mereka adalah pebisnis fashion dan ini yang memiliki contribution di fashion industry dan mereka berani untuk menciptakan inovasi gitu. Nah, next slide-nya. Di sini saya memberikan ringkasan sedikit tentang how to be a fashionpreneur. 6 faktor yang sangat mendasar dan menurut saya
bisa dimiliki oleh banyak fashionpreneur itu adalah sense of fashion. Kita suka aja dulu sama fashion. Tadi kayak kata Anggi, fashion itu tuh kayak bikin addiction ya. Tiga bidang ekonomi yang tidak akan tergerus oleh krisis, resesi atau apapun adalah fashion, food, dan fitness, kesehatan. Nah, karena kenapa? Karena kita tetap harus pakai baju, tetap harus walaupun memang mungkin pricing-nya jadi yang lebih murah atau pilihan lah. Jadi sense of fashion itu harus ada dulu, mau berhijab, mau active wear, mau apapun, kids wear itu kita ngelihat ada celahnya gitu kan. Dan kita tahu ini bakal jadi sesuatu yang business oriented gitu. Kita masuk ke kita bikin smiley. Jadi biar gampang teman-teman untuk ingat sense of fashion, market observe demand udah pasti kita harus harus melihat market mana yang bisa kita kita jajakin gitu kan. Kayak misalnya banyak banget yang datang ke TBF Consultant itu consulting ke kita, misalnya dia melihat lagi booming di sepeda gitu kan. Kenapa enggak kita bikin local brand dengan active wear gitu kan. Nah, berarti kan dia melihat observasinya di market ini tuh ada ini loh, ada pasarnya gitu kan. Inisiatif tuh adaptif. Nah, ini penting banget karena menjadi pebisnis fashion itu kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Contohnya adalah pada saat pandemik sekarang. Surprisingly yang datang ke TBF Consultant itu justru meningkat dibanding waktu kita baru launching di Januari. Justru tendensinya growth karena mereka melihat menjadi entrepreneur saat ini semuanya mendukung nih. Banyak banget supplier yang mendukung, udah gitu koneksinya juga penjahit-penjahitnya juga mendukung karena kan kita saling kayak membutuhkan kan gitu. Jadi kita jadi pebisnis fashion nggak boleh idealis, itu jelas. Karena kalau kita idealis, barang kita nggak akan laku. Nah, biasanya idealis itu desainer. Nah, kalau kalau teman-teman juga sebenarnya desainer, carilah partner yang jago untuk berbisnis karena dia akan menjadi penyeimbang gitu untuk adaptif terhadap keadaan. Nah, liberate to any positive changing business specific in fashion industry. Nah, kita bisa melihat celahnya apa sih sekarang yang memang lagi yang lagi digandrungi gitu. Banyak beberapa teman-teman fashion yang memiliki brand gitu kan, mereka justru melihat saat ini ya mereka harus shifting gitu kan. Mungkin baju misalnya ada yang mungkin yang biasanya bikin custom made misalnya. Ya saat ini nggak mungkin lah orang bikin baju pesta gitu kan. Nah, kita harus lihat bisnis positif changing business opportunity-nya tuh apa sih gitu kan. Nah, mungkin dia bisa bisa langsung lihat pasar yang lebih potensial sekarang gitu kan. Nah, kuncinya adaptif, liberate nah ini juga penting, enlarge the growth of mindset. Ini sekarang lagi banyak banget yang diomongin di beberapa seminar business coaching. Kenapa sih growth mindset ini penting banget? Nah, kalau kita hanya berpikir untuk dagang aja nih, oh yang penting dagang gue laku apa segala macam. Nah, itu sebaiknya mungkin kita ya udah fokus di dagang. Tapi kalau jadi pebisnis, kita harus bisa terbuka untuk apapun, even untuk gagal gitu loh. Nah, ini mesti dipunyai nih sama teman-teman apa sih sebenarnya yang dibutuhkan karena begitu kita punya brand itu tuh kayak anak kita sebenarnya. Kita harus kasih dia nurturing-nya, kita harus asuh dia, kita harus siapin nih. Oh, nanti kan kalau kita punya anak kita mau siapin nanti SD di mana, SMP-nya di mana. Nah, sama seperti brand yang teman-teman akan bikin. Jadi sebanyak kita nurturing-nya dia, oke, kita tahu nih plan-nya dia tiga bulan pertama dia akan seperti ini, setahun ke depan dia mau apa next step-nya segala macam. Dan itu akan dimiliki oleh para CEO dan para pebisnis owner yang memang melihat bisnisnya mau sustain gitu kan. Nah, growth of mindset ini terbuka atas semua perkembangan yang ada, termasuk berani untuk gagal. Karena kenapa? Gagal itu akan membuat kita tahu apa sih sebenarnya yang kita yang nggak cocok nih sama brand kita misalnya. Kan itu failure itu membuat kita juga bisa melewati prosesnya dengan lebih matang lagi kan. Nah, yang terakhir kita bilang jadi fashionpreneur harus enjoying the process. Kenapa sih? Karena menurut saya nih sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu proses yang panjang. Kenapa sampai hari ini Victoria Beckham masih rugi sampai jutaan dolar, itu brandnya udah 11 tahun. Tapi dia yakin 20 tahun, 30 tahun kemudian brand ini akan profit gitu kan. Dan dia nurturing terus tuh. Even sekelas Victoria Beckham aja
dia masih melihat brand ini masih ada masa depannya gitu. Kalau kayak misalnya kita bisa lihat Alera Batik udah 15 tahun. Nah, dia juga melihat mulai dari garasi loh itu Alera Batik ya, dari 3 orang, mereka nggak ada yang ber-background fashion, tapi mereka punya keyakinan kalau batik ini akan menjadikan sebuah sebuah apa ya, sebuah sebuah kebanggaan dan mereka bisa melewati itu gitu kan mulai dari proses benar-benar satu packing gantian segala macam dari garasi dan sebenarnya itulah yang membuat journey-nya sebuah bisnis fashion itu bisa mumpuni gitu kan karena mereka melewati banyak obstacle dan kayak sekarang lagi pandemik ya udah kita kita lihat apa yang mesti diatur nih strateginya gitu kan mana sih yang kira-kira jadi potensi untuk bisa mendongkrak sales atau enggak gitu. Nextnya kemudian kita sekilas tentang how to build your local brand karena nanti yang lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Yeri Afriani. Saya hanya memberikan a glimpse of idenya. Yang pertama memang kita harus define your business models, mau yang seperti apa, dropshipper, reseller, private label, nggak ada masalah. Tapi kita mesti tahu business model kita apa. Terus yang kedua, implement your idea. Nah, business plan ini saya selalu meng-highlight buat klien-klien kita adalah develop your business plan. Karena kadang-kadang kita gini, oh yang penting barang saya laku, yang penting apa segala macam, yang penting bisa diterima market begitu kita berhitung profit nggak ya, atau loss nggak ya segala macam. Nah itu serupiah pun capital yang kalian punya sebenarnya teman-teman harus bisa di projection bisa kita tampilkan gitu loh maksudnya dalam sebuah business plan framework gitu. Nah itu yang banyak juga di klien-kliennya TBF yang kita selalu ingetin jangan lupa untuk business plan karena kan capital kalian itu adalah investasi gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu cost-cost yang timbul tapi kebocorannya di mana-mana gitu. Yang terakhir adalah your final goal is priority. Biasanya saya akan tanya sebenarnya goal-nya tuh apa sih bikin brand ini gitu. Apakah brand ini hanya seperti pengen punya-punyaan atau brand ini apa brand with value atau brand yang memang pengen diwariskan kepada anak cucunya atau segala macam karena kan kita mesti tadi aku bilang kita mesti bisa membuat bisnis ini sustain gitu kan ataupun kalau misalnya memang oh saya pengennya masuk ke nasional gitu kan oke kita create apa private label kah reseller kah atau seperti apa gitu lalu next slide-nya define your business model. Nah, ini mungkin teman-teman nanti kita kasih share modulnya memang dropshipper, reseller, private label. Biasanya masing-masing business model ini punya plus minusnya. Dropshipper kita nggak punya produk, tapi kita memang jadi tergantung sama supplier gitu kan. Kalau misalnya kita masuk marketplace suka ada tuh sebagai dropshipper apa enggak gitu kan. Tapi ini bisa dicoba, why not gitu. Kita mulai dari yang kita nggak punya barangnya, tapi supplier bisa menyediakan dan kita koordinasi dengan yang punya distributornya untuk mengirim ke klien kita gitu. Why not dicoba itu boleh banget. Reseller, nah reseller ini menjadi juga salah satu platform yang bisa kita coba juga untuk starting your business dengan konsep memang kita melihat sebagai wholesaler. Kita melihat ada brand atau ada produsen yang memang bisa kita beli barangnya dan itu memang ada plus minusnya juga. Kita bisa lebih gampang menjual karena udah ada kan SOP-nya dari si produsen untuk gampang kita udah ada katalognya, kita tinggal menjual kan mendistribusi gitu kan. Tapi juga ada minusnya karena juga kita tidak punya bukan idealisme tapi kreativitas kita kan tergantung dari si yang punya produk gitu kan. Tapi dicoba boleh banget gitu. Nah, private label. Nah, ini biasanya teman-teman yang memang mau menciptakan brand sendiri gitu kan. Yang tadi aku bilang di sini kita membuild brandnya dari zero to hero karena memang ini adalah nyawanya si brand ini kan. Siapa sih brand ini? Brand seperti Kala The Label, mereka bisa establish dengan private labelnya gimana sih caranya karena mereka mulai dari nol gitu Yeri yang aku tahu kan nah kayak ada mungkin teman-teman tahu Mashiro Co gitu kan mereka 4 perempuan itu cantik-cantik mereka bukan desainer tapi mereka tahu sebenarnya yang dibutuhkan market apa sih nah itulah observasi distribution marketing plan serta sourcing bahannya membuat koleksi kita jadi berbeda gitu kan oke dan saya review slide ini sesingkat mungkin karena saya tahu pasti pertanyaan akan lebih banyak. Nah, jadi
Mungkin itu dulu teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya kita langsung, bisa langsung bertanya, karena ini lebih lebih seru kalau kita bertanya kan, karena udah banyak banget nih pertanyaan di saya aja, udah banyak banget nih pertanyaannya. Iya, banyak banget ya, Gitu Mbak. ya, oke. Anggi, Bijak. dari aku itu dulu, nanti teman-teman bisa langsung tanya, boleh bisa dibacain Anggi yang udah masuk di kita? Ya, oke, ini teman-teman, saya mau membacakan 5 pertanyaan dulu untuk, yang masuk ke web kita ya, Mbak Baby. Nah, ini pertanyaan dari, Yua Paramita. Ya. Yua Paramita bertanya, "Di era sekarang itu banyak clothing line muncul dan persaingannya makin ketat. Strategi Hmm, apa yang harus dilakukan oleh seorang business owner untuk bisa bersaing dengan brand sejenis yang sudah ada?" Nah, gimana tuh Mbak oke. Baby? Ya, aku langsung jawab ya. Hai Yuwa Paramita, udah ada di sini kan? Hai Yuwa. Kayaknya kita pernah ngobrol deh, kamu pernah mau konsultasi ya sama TBF ya. Akhirnya Iya. kita ketemu juga nih di sini. Thank you banget. Nah, memang banyak sekarang memang clothing line tuh banyak banget. Kita nggak bisa pungkiri karena memang yang aku bilang fashion planner is the new sexy. Karena begitu banyak kebutuhan, walaupun memang kita dibilang lagi pandemi, COVID, pertumbuhan lokal brand itu sejak 2015 itu luar biasa. Yang aku dapat malah info dari kompas.com, bulan April kemarin itu pertumbuhan omsetnya bisa hampir 350% nasional ya. Jadi pembelian apalagi di digital platform itu luar biasa. Padahal kita lagi pandemic lockdown pertama gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bisa berkompetisi dengan brand yang udah ada. Nah, yang pertama kamu mesti punya brand yang unik. Cari keunikannya gitu kan. Cari keunikannya. Terus yang kedua bidik market yang memang menurut kamu justru bisa jadi nggak apa-apa segmented, misalnya kamu punya komunitas, bidik market itu apa sih yang mereka butuhkan gitu, karena saat ini bukan bukan saatnya kita langsung menyebar produk semasif mungkin, enggak. Justru kamu masuk ke segmen yang kamu mulai dari segmen yang misalnya kamu punya klub, misalnya punya klub apa olahraga, punya klub masak, klub hobi apa, bidik itu aja karena dari situ kamu bisa wider your melebarkan bisnisnya gitu. Dan keunikan tadi nomor satu, kedua tadi komunitas, ketiga pricing strategi itu yang membuat kamu harus bisa melihat bisnis kompetitor kamu siapa gitu. Biasanya kalau kalau di TBF saya selalu bilang siapa kompetitor kamu, siapa role model brand kamu. Nah, mau jadi siapa di antara brand-brand itu, kamu mau jadi di mana gitu segmentasinya. Dan yang keempat adalah harus bikin brand ini hidup. Gimana sih caranya? Tadi aku bilang kan, mengasuh brand, kan kita kayak mengasuh brand kan. Mengasuh brand yang kamu punya itu kayak mengasuh anak. Nah, coba lihat brand ini sebenarnya kalau di market itu siapa sih gitu kan. Dia harus unik, dia harus hidup, dia harus bisa, oh brand saya itu saya, Yua Paramita. Oh nggak apa-apa juga gitu. Karena orang pasti jadi gini, kadang-kadang kita selalu melihat oh influencer pakai ini pakai ini. Menurut saya Yua Paramita adalah influencer buat teman-teman lingkungan kamu. Nah, bikin brand yang memang membuat komunitas kamu bisa pakai. Mungkin dia suka kamu pakai baju apa, dia mungkin suka kamu pakai paduan apa gitu. Nah, jadi bikin brand ini hidup. Jadi kayak ada nafasnya, ada nyawanya gitu kan. Jangan terlalu jauh bikin brand, oh saya mau bikin brand kayak misalnya yang kita nggak kenal orangnya atau misalnya dia di awang-awang, jangan, karena ini brand ini harus harus hidup dan harus bisa berkomunikasi dengan marketnya gitu kan. Biasanya sebuah brand itu refleksi dari ownernya misalnya atau foundernya gitu. Nah, caranya lagi untuk bisa bisa bersaing, kalau aku bilang kalau 4 tadi komponen itu kamu punya, kamu bisa bisa jualan. Lupain dulu persaingan, karena saat ini bukan masalah kompetisi, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Nah, jadi kalau kamu kalau saya nih, kalau klien-klien kita yang ada di TBF, saya selalu bilang just embrace your uniqueness. Jadi lupain semua kompetisi karena kamu punya market sendiri. Nah, embrace your uniqueness, kita jadi positive mindset kan, jadi growth mindset. Kita bisa ngelihat itu lebih jauh lagi. Terserah yang lain mau bikin apa, tapi kamu punya keunikan. Nah, disitulah yang kamu embrace gitu. Kalau menurut aku ya, nah yang lain-lain marketing plan-nya bisa samalah semua digital platform itu
bisa sambil jalan, tapi product development yang kamu buat, bikin SWOT analisis, apa sih sebenarnya keunikan kamu, threats-nya apa, ancamannya apa, peluangnya apa, gitu. Gitu ya, Yua? Oke nggak? Apa terjawab nggak? Siap. Oke, Thank you, siap. thank you. Selanjutnya Jiwa puas? heeh. Puas-puas terjawab. Terima kasih Bu Baby. Oke. Sama-sama. Dasar apa sih Yana cara branding yang tepat lewat Instagram menjadi salah satu hal yang menjadi tujuan banyak orang ya. Oke, nah jadi kan memang dari Hilya ya, modal Ya, dasar apa yang harus dimiliki dalam menciptakan sebuah clothing brand dan bagaimana cara branding yang tepat lewat Instagram. Sebenarnya modal dasar apa yang dapat menciptakan sebuah clothing brand tadi sebenarnya kamu bisa melihat keunikan kamu. Capital kadang-kadang memang dibutuhkan gitu, tapi kan sekarang tergantung dari strategi kamu. Kamu mau masuk di market apa? Nggak usah yang langsung masif yang tadi saya bilang. Coba dengan scale yang memang mungkin sesuai dengan budget kamu misalnya, dan kamu bisa uh, cari pendampingan apa sih yang bisa membawa kamu bisa lebih fokus ke develop your brand gitu kan. Mau bikin nanti di Instagram atau marketplace itu sebenarnya platform semua kita udah disediain kan. Dan sekarang gimana caranya kamu bisa mendapatkan sourcing yang mumpuni gitu kan. Terus udah gitu brand kamu tuh mau di develop seperti apa, target marketnya siapa, profilnya siapa yang mau kamu sasar gitu kan. Nah, sebenarnya modal dasar itu dan berani itu menurut saya kamu berani untuk memulai bisnis itu tuh penting. Karena tadi aku bilang fashionpreneur itu mereka tidak takut gagal. Karena gagal itu adalah proses dari sebuah kesuksesan gitu. Jadi berani deh, modalnya berani dulu aja, berani berani mulai gitu. kalau nggak mulai sekarang kapan lagi ya? Nanti malah nggak Oh jadi. iya, nah fashionpreneur itu mereka bisa tahu momen yang memang jangan sampai kita kelewat momen. Nah banyak yang tanya ke saya waktu kalau kita bikin IG live, Mbak, benar nggak sih saat ini kita bisa melaunching produk pada saat yang tepat? Oke, iya justru. Karena kenapa? Saat ini kita lihat Indonesia lagi sangat merangkul semua bergandeng tangan untuk bangga buatan Indonesia. Kapan lagi tuh semuanya mau bergandeng tangan untuk beli support produk teman sendiri gitu kan. Udah gitu kita support lokal brand semua bahkan BUMN semua juga membuka peluang untuk kita meminta funding dari mereka gitu. Kapan lagi? Ini justru momennya. Jadi jangan lewatin momen ini untuk bikin your own brand gitu. Nah, jadi inilah saatnya kita memang saling bergandengan tangan, kita saling support kan gitu. Ya, gitu. Terusnya, Gi? Semangat ya Mbak Hilya. Udah terjawab ya Mbak Hilya? Sudah, Ya. terima kasih. Saat Terima ini kasih, juga. Lia. Oke, selanjutnya dari Mbak Rinta. Bagaimana cara meyakinkan customer bahwa karya handmade ini sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan passion dalam setiap pengerjaannya? Dan bagaimana menemukan sourcing kain yang tepat untuk produk organic fabric? Nah, ini keahliannya Mbak Baby. Semoga dijawab. Iya, jadi sebenarnya kan dengan kondisi pandemik ini justru Rinta kan udah punya brand ya katanya dengan teknik jumputan kalau nggak salah ya. Rinta udah gabung ya di sini ya. Hai Rinta, thank you banget dan semangat terus buat brand kamu karena pada saat pandemik ini semua orang ngomongin sustainability fashion, semua orang ngomongin tentang organic fabric dan ini momennya kamu untuk bisa bisa menggrab this opportunity gitu karena gini memang nggak gampang untuk mengapresiasi sebuah brand, apalagi kalau brand lokal yang memiliki kayak craftsmanship gitu kan. Apalagi organic fabric ini kan tadi kamu bilang ada hard worker di situ, udah gitu udah ada kan mesti dikasih tahu gimana teknik jumputan ini tuh satu-satu loh dan dibikin pakai tangan gitu kan. Nah, sebenarnya saat ini tuh orang banyak justru beli sesuatu barang yang justru memang ramah dengan lingkungan. Malah banyak banget yang bikin tagline itu adalah
tampil gaya tapi tidak mencemari lingkungan. Nah, itu adalah brand kamu gitu kan. Gimana caranya supaya masuk di market itu? Nah, kamu juga harus bisa berkomunikasi dengan audiensnya kamu, misalnya sekarang brand kamu lewat Instagram. Nah, kamu harus tahu mereka harus di-educate apa sih produk kamu itu, kenapa sih misal satu produk ini tuh bisa satu produk ini sangat tidak mencemari lingkungan. Kasih fakta-faktanya karena sekarang tuh semua orang arahnya adalah ke sustainability fashion, organic fabric, ethical worker. Nah, ini saatnya nih gitu kan. Tapi memang agak sulit. Benar, itu sulit, saya akui sulit karena dengan gempuran banyaknya fast fashion, terus sudah kamu lihat barang-barang di marketplace yang murah, mereka pasti ngeliat, buat apa beli barang yang lebih mahal atau segala macam. Tapi justru sekarang kita dengan kondisi pandemik itu tuh kita bisa melihat, bisa mempengaruhi mereka. Nah, caranya gimana? Kamu justru mesti banyak storytelling, kasih mereka kayak informasi-informasi dan kasih kelebihan kenapa mereka harus menggunakan organic fabric ini, karena kenapa sih, karena lebih tahan lama, tidak mencemari lingkungan, dan memang itu butuh waktu, Rinta, tapi menurut aku ini momennya sekarang, kamu harus push terus, kalau bisa kasih lihat video-video pada saat mereka membuat suatu kain jumputan itu gitu, dan limbahnya dibuang kemana, buat mereka justru attachment sama brandnya, karena mereka peduli. Mereka beli barang kamu karena mereka juga part of this movement. Nah, itu biasanya kalau kita di klien-klien TBF pasti kita arahin kalau yang mau ke organic atau sustainability fashion brand, mereka harus bisa tahu sebenarnya ujungnya tuh limbah ini kemana sih gitu kan. Kalau dia menggunakan pewarnaan alami atau segala macam, harus di embrace gitu. Nah, itu karena keunikan brand kamu gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana menemukan sourcing kainnya? Nah, ini banyak banget sekarang yang tadi aku bilang. Justru di TBF kita malah banyak banget manufacture dan produsen-produsen organic fabric justru mau membantu UKM atau private label yang masih skalanya memang masih small scale gitu kan. Nah, ini saatnya nih. Malah nanti kita bisa bantu sih di TBF kayak kamu butuh apa, supplier rayon, tencel, organic cotton, udah gitu misal sampai denim pun kita ada yang suppliernya organik dari kapasnya denim. Denim kan limbahnya paling besar ya. Dari kapasnya itu udah organik sampai dia limbahnya aja udah zero waste. Nah, itu hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita mesti edukasi juga gitu. Tapi suppliernya kita nanti kita banyak ngobrol deh. Nanti setelah webinar ini kan kita masih punya grup community TBF ini untuk kita saling bertukar pikiran gitu ya. Thank you Rinta, semoga terjawab ya. Ya, makasih Mbak Baby. Ya. Semangat ya Mbak Rinta, meskipun banyak pertanyaan dari klien-klienmu pastinya. Nanti diserbu. Semangat. Semangat terus Mbak. Lalu dari Alana, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk memulai clothing line meski belum punya pengalaman di bidang fashion? Dan bagaimana tentang SDM yang membantu saya dalam sourcing bahan dan produksi? Ya. Oke, hai Alana, thank you ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya yang tadi aku bilang, jadi pebisnis fashion nggak mesti jadi desainer. Kamu bisa memulai ini dari nol gitu kan, karena banyak banget memang pebisnis fashion itu justru berani dulu mulai. Dan bagaimana sih caranya supaya kamu bisa mencari partner penjahit yang bisa membantu kamu sourcing bahan segala macam. Memang itu membutuhkan membutuhkan pendampingan sebenarnya. Itulah yang kita lakukan di TBF gitu kan. Jadi kita mendampingi teman-teman untuk mendapatkan partner penjahit, karena di TBF itu sendiri Anggi sebenarnya kita pengen mengkoneksi semua fashion player mulai dari manufacturer, distributor sampai international trade show. Jadi teman-teman bisa langsung jadi kita bisa langsung kasih tahu nih supplier-supplier kita siapa aja dengan budget yang teman-teman punya gitu, dan penjahitnya siapa aja nih dengan misalnya punya pricing strateginya misalnya harganya 200 sampai 500 ribu, berarti kan kita mesti ngitung tuh COGS-nya berapa. Nah, cost-nya mana nih yang bisa masuk dengan budget kamu. Bahan-bahan itu kan juga range-nya banyak banget kan. Nah, tapi sebenarnya hal ini bisa banget dilakukan karena itulah fungsinya TBF untuk membantu teman-teman untuk membuild your brand from zero to hero gitu. Jadi nanti ngobrol ya.
Alana buat next-nya kalau mau tahu lebih jelas karena hal ini sebenarnya kita kita bantu semua klien kita saat ini seperti itu mulai dari nol gitu. Ya. Oke Mbak Baby, mungkin boleh ditambahin kali ya, berarti kan selama ini TBF Consultant kan juga, kalau nih teman-teman kan banyak yang mungkin agak-agak takut-takut gimana gitu ya, sebelum ngobrol. Nah, Makanya itu kita kumpulkan di webinar. makanya kita kumpulkan di webinar bahwa sosok Mbak Baby sama Mbak Devi ini nice kok ya, murah senyum Menakutkan. ya kan. Nggak pelit ilmu. Kalau nggak percaya, setiap Kamis kalau nggak salah TBF Consultant punya ini ya special Slot free program. consultation, ya. Jadi ada free consultation untuk teman-teman setiap hari Kamis. Nah, tapi nanti waktunya perlu disesuaikan kembali ya dengan menghubungi dari tim-tim dari TBF Consultant. Iya. Nah, Jangan takut untuk bertanya sebenarnya karena kalau kita dalam posisi seperti ini kan sebenarnya mesti mendapatkan advice dari orang-orang yang lebih paham gitu kan, dan kita willing to help banget gitu karena di TBF kita justru pengen banyak banget menciptakan inkubator fashion, pebisnis fashion yang keren, punya brand bagus, punya punya bisnis oriented yang luar biasa gitu. Jadi just talk to us, nggak apa-apa banget gitu, bisa DM, bisa free consult ya. ingat kita saling support ya kan. Iya, Nah, bangga buatan Indonesia kan. Ini selanjutnya dari Nadia nih Mbak. Ya. Bagaimana mencari funding or investor untuk bisnis fashion startup? Terus belum selesai. Apa hal yang paling menantang dalam merintis brand fashion and how to handle it? Ya, thank you ya Nadia. Ini pertanyaannya tadi saya juga pas baca, inilah yang sebenarnya yang kita lakukan di TBF juga. Sebenarnya kita bisa membantu teman-teman untuk mencari investor sebenarnya. Karena kan yang tadi aku bilang, sekarang semua lini sektor ekonomi itu saling berkoneksi kan gitu, dan kita tergantung memang kebutuhannya seperti apa. Misalnya kayak investor sebenarnya kita bisa dari personal atau angel investor, atau memang ada beberapa investor company yang memang membuka untuk local brand startup lah kita bilang ya, startup. Tergantung scale-nya kamu butuhnya dananya berapa. Dan tapi itu kan akan di appraisal dulu gitu karena sebelum kita kita connect sama investor, kita akan appraisal dulu di TBF sejauh mana kamu butuh fundingnya, dan mereka pasti make sure nih inkubator yang ada di TBF ini pasti uangnya digunakan untuk launching brand-nya gitu kan. Nah, di situ kita juga akan memberikan pendampingan karena para investor-investor gitu kan mereka perlu kepastian kan gitu. Jadi inilah kita lakukan juga di TBF untuk mempertemukan teman-teman kepada investor-investor yang memang mumpuni gitu, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga gitu. Nah, apa yang paling menantang? Wah, yang paling menantang menurut saya banyak banget. Yang paling menantang adalah sebenarnya ketika kita membidik market yang memang itu jadi kayak stepping stone gitu kan. Itu yang paling menantang. Membaca market yang segmented. Misalnya nih kayak aku lihat Yeri gitu ya, kalau ada label, dia bisa kita udah bisa stand out from the crowd. Begitu semua orang lagi banyak banget ya, Anggi mungkin inget ya, semua monokrom, hitam putih, abu-abu segala. Terus tiba-tiba dia keluar sendiri nih dengan baju playful print begini kan gitu. Uniqueness-nya keluar ya kan. Nah, menantangnya adalah ketika kita berani mengambil resiko. Itu sebenarnya itu adrenalin kita luar biasa pasti gitu. Karena waktu saya bikin brand made in juga itu menantang banget karena saya harus berkolaborasi dengan banyak desainer lokal yang keunikannya beda-beda gitu. Tapi begitu kita dapetin, wah marketnya ternyata keunikannya dapat. Nah, disitulah sebenarnya yang kita akan jadikan itu sebagai channel kamu untuk masuk ke semua platform, karena kamu akan kayak ada trial and error udah pasti gitu. Cuman keunikan itu sih yang menjadi kuncinya gitu. Kalau misalnya udah dapat, misal dari awal saya udah dapat nih keunikan saya. Nah, itu sebenarnya yang kamu harus kayak di embrace gitu kan. Nah, itu yang membuat lini collection kamu jadi akan menjadi something yang beda. Orang akan cari
oh kalau misalnya, top of mind, oh kalau playful print sudah pastilah kalau ada label gitu kan, ya udah itu berarti udah masuk ke top of mind gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Dan kalau yang lain-lain, menurut aku mungkin nanti Yeri bisa tambahin, kalau menurut saya juga adalah me-manage customer kamu, atau mengelola customer kamu itu juga paling menantang. Karena mereka akan, saat ini nih sebenarnya kalau aku boleh kasih masukan, apa yang udah punya brand atau pengen punya brand, adalah mengelola, customer-nya gitu. Karena mereka butuh kayak personal approach. Nah, itu yang paling menantang juga karena mereka kan gampang banget di-switch gitu kan. Oh, ada brand apa lagi baru dicobain, apalagi baru, oh temennya punya brand apa pasti cobain. Membuat mereka loyal itu juga menantang menurut aku, gitu. Nanti Yeri bisa bisa tambahin gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terjawab Mbak. Ya, thank you Mbak Baby. Thank you Nadia. Oke, teman-teman, semua teman-teman tadi akan mendapatkan hadiah atau kejutan spesial dari Kala The Label, Glow Skin dan TBF Consultant. Ya. Jadi teman-teman yang sudah bertanya nanti akan dihubungi langsung oleh tim dari TBF Consultant. Ya, Oke. thank you. Nah, thank you banget Mbak Baby atas thank you, sharingnya thank you. tadi. Semoga teman-teman terjawab ya untuk pertanyaan khusus untuk Mbak Baby. Ya. Ini nanti bisa dicek dari modul yang akan dikirimkan ke teman-teman atau jangan sungkan lagi untuk DM atau colek-colek teman-teman dari TBF Consultant. Oke? Ya. Thank you Anggi. Nah, selanjutnya ini kita bergerak ke Mbak Yeri. Hai Mbak Yeri. Hai. Nah, Mbak Baby kayaknya gue nggak perlu present lagi karena tadi udah semua dijelaskan. oh jangan dong. Belum. Sudah Yeri, terjawab semuanya. Hai Mbak Anggi. Kita tuh pengen tahu loh dari pelaku bisnisnya gitu loh. Mbak Yeri kan punya punya suatu brand yang berbeda ya, quirky, playful, terus main tabrak dan apa segala macam taruh motif. Pokoknya semuanya tuh kayaknya tuh mencuat dari semua yang monokrom ya nggak sih Mbak Yeri? Iya benar. Nah, kita tuh pengen tahu apa sih suka dukanya dari Kala The Label, terus gimana caranya biar kan sudah hadir dari 2017 ya sampai sekarang tuh obstacle-nya apa dan gimana cara dari Kala The Label itu untuk bisa bersaing dan survive dan bahkan sekarang makin malah nambah koleksi kayak gitu. Monggo loh Mbak Yeri dijelaskan lebih lanjut. Oke, teman-teman, thank you ya udah hadir hari ini. Tadi ada yang lagi sama keluarganya kayaknya. Thank you banget udah nyempetin. Mbak Baby, thank you banget. Nanggi, senang banget hari ini. Jujurnya seminggu ini moodnya lagi nggak karuan. Lagi kayak exhausted banget, tapi saya nunggu banget hari ini karena memang biasanya kalau ngobrol banyak tuh bisa jadi healing ya. Makanya Sebenarnya ini berbagi ya Mbak, berbagi. Iya, harus berbagi. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya sebenarnya bisa dirangkum di semua materi presentasiku yang ini. Jadi mungkin apakah boleh kalau kita bisa langsung loop karena aku sih pengennya pointer-pointer yang ada di sini bisa dicerna sedikit-sedikit, tapi sebenarnya nanti pengennya lebih banyak langsung ngobrol aja sama teman-teman yang udah hadir gitu Mbak Anggi. Boleh ya? Boleh dong, Oke. Kalau gitu yuk mari ya. Kita mulai si Kala The Label ini benar sekali kita lahir tahun 2017 bulan April. Jadi kenapa sih waktu itu sampai memutuskan tiba-tiba muncul sendiri di warna-warni tabrak lari warna konfeti ditaruh di baju instead of waktu itu yang lagi rame banget monokrom dan memang kayaknya yang tadi Mbak Baby bilang kalau bahasa gayanya sekarang si fashion planner itu memang mau nggak mau mesti ambil resiko ya dulu juga sebenarnya nggak langsung punya mimpi jadi besar ya semuanya kan proses itu tiba-tiba kalau rezekinya memang diarahkan ke sana itu tiba-tiba yang jadi diterima dengan baik aja gitu padahal waktu itu saya juga sempat berpikir ya udah deh kalau misalkan memang sampai akhirnya tidak pada nggak demen sama apa yang coba saya serve pada saat itu 3 tahun lalu kasarnya ya udahlah gue pakai aja produksi buat dipakai sendiri
Kurang lebih seperti itu. Jadi, tapi sebenarnya itu lebih ke kayak waktu itu, takut buat nyoba, tapi kayak yang masa sih gitu, kayaknya, saya juga Aries kebetulan ya, jadi kalau nggak kepentok duluan itu kayaknya masih maju terus. Aduh. Saya Sagittarius gimana tuh, Mbak? Saya cocok loh. Cocok loh kita, sinergi ya Aries sama Sagittarius. Jadi, let's talk, Hmm. untuk, versi saya, step to step-nya bagaimana, kita boleh langsung ke slide berikutnya ya. Oke, ini mungkin teman-teman ada yang sudah follow atau ada yang belum, tadi saya sempat slide-slide, beberapa teman-teman ada yang sudah pakai Kala, terima kasih. Ya Allah, senang banget, terharu. Nah, ini sekelebat, apa namanya, Instagram feed page-nya punya si, brand-nya saya. Teman-teman bisa lihat ini nanti ada hubungannya dengan apa yang akan saya presentasikan, di mana di dalam foto ini satu pun tidak ada foto model sebenarnya yang cantik-cantik, bule-bule, atau yang badannya langsing tinggi, rambut panjang, kulit putih. Di sini diversity, semuanya dari berbagai tipe of customer. Saya memang menjadikan Instagramnya si Kala ini as their diary. Because tagline-nya adalah Kala, it's not just a brand, but we are community, gitu Mbak Anggi. Jadi itu yang mau coba saya pengen share. That's why mungkin tadi pertanyaan Mbak Anggi, kenapa sih bahkan lagi during pandemic saya malah banyak mengeluarkan koleksi karena alhamdulillah kita si Kala ini punya Kala Squad ya, si komunitas yang memang dibina sedemikian rupa dari awal untuk bisa selalu setia kepada kita gitu loh. Walaupun zaman sekarang apalagi di 1 tahun terakhir plagiat dan pemalsuan lagi edan banget. Banget, Mbak, Ya banget. Allah, itu yang bikin sangat exhausted dan sangat lelah gitu, yang kayak gini banget sih gitu, sampai fotonya dicontek, diambil, Tahu-tahu keluar, ditempelin. tahu-tahu udah ada di Cipadu ya, Mbak. Betul gitu, dan gokilnya lagi, toko-toko tersebut nawarin ke saya gitu, "Ini ada kain yang mirip kamu, itu kain saya." Cuman ya that was the beauty of the industry ya, kalau nggak gitu nggak seru. Jadi let's move with the new release or article or new pattern ya, biarin aja. Anjing menggonggong yang kece berlalu. Oke, Berarti itu next. kamu butuh ini dong, itu kan maksudnya itu berarti, kreativitas kamu tuh diakui gitu loh Mbak Yeri, ya nggak sih Mbak? Aduh, alhamdulillah. Buktinya banyak yang follow dirimu loh. Ya, tapi please diakui dengan cara lain, lebih senang loh saya. Tapi ya sudahlah ya, katanya sih tandanya kalau memang sudah sedemikian baik brand-nya, ya memang itu akan ada. Jadi memang, plagiatism memang tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Jadi ya udah urut dada aja deh. Gitu. Oke, let's talk untuk tentang si Kala The Label. Jadi memang yang tadi saya udah bilang bahwa Kala The Label lahir di April 2017. Kala adalah sebuah clothing line yang menggunakan print fabric dengan sentuhan retro. Lalu gaya-gaya yang pengen saya tampilin saat itu adalah quirky, lalu eclectic, dan playful. Jadi memang kenapa sih nyarinya di retro, apa namanya, quirky dan playful, karena memang sebenarnya yang tadi Mbak Baby pernah sampein, kadang-kadang pada saat kita bikin sebuah produk, mau itu brand atau apapun itu, kadang-kadang apa namanya, persona dari diri kita sendirinya tuh keluar kan. Nah, jadi waktu itu saya mempersonifikasikan Kala adalah siapa, adalah Yeri. Yeri orang yang waktu saat ini juga masih sih, cuman pada saat itu lagi super hektik dengan pekerjaan sebagai kuli event. Saya punya kantor event organizer yang memang hari-hari pekerjaannya warawiri yang nggak pernah kenal waktu jam kerja. Jadi bukan yang 9 to 5 gitu, tapi bener-bener yang hari ini mungkin meeting seharian, pitching dan lain sebagainya, malamnya loading karena besoknya mau event, nggak tidur adalah hari-hari pekerjaan saya biasanya seperti itu ya Mbak Anggi ya. Mungkin kalau lagi ada event pasti begitu juga kan Iya, iya. bawaannya dengan Seminggu berbagai nggak tidur ya deadline. Mbak, pokoknya. Ya, permisi ya kantong mata tuh udah alhamdulillah lah ya gitu. Nah, jadi pada saat itu saya pengen punya apa ya namanya, outfit gitu yang memang bisa menunjang penampilan dengan tanpa harus dendong, berbagai macam inilah, karena saya memang anaknya juga nggak dandan. Saya memang anaknya polos banget gitu yang memang
pengennya sat sit set gitu bangun tidur yang langsung pergi karena memang deadline banyak dan sebagainya. Jadi pada saat itu mencari outfit yang playful yang sesuai dengan karakter saya tuh susah. Ada pun pada saat itu brand-nya banyaknya dari luar negeri dan harganya ya tahu lah ya gitu pasti sangat tinggi gitu. Nah, lalu pada saat itu berpikir inner circle saya juga bilang as if gitu ada yang seseru brand-brand yang tadi di luar negeri itu di Indo gitu dengan level lokal brand dan seru itu kok kayaknya akan would be nice gitu di saat pada saat itu yang lagi monokrom banget gitu. Nah pada saat itu mulailah saya ke-trigger untuk kayaknya gue bisa bikin deh gitu dan coba memperkenalkan ke teman-teman kalau ini ada gaya baru nih dari sehari-hari supaya kita hari-hari jadi seru dan ceria gitu. Nah jadi pada saat stand itu out gitu ya Mbak, iya gitu. Jadi kerumunan orang-orang itu. betul gitu. Nah jadi dan kebetulan pada saat itu pun si Aries ini kan pengennya selain bikin sesuatu yang stand out in the crowd itu pengen yang kayak berbeza gitu kan. Jadi kalau muncul tuh pengen yang kayak oh ini ada brand baru muncul terus kok ini ya gitu. Jadi pengen jadi apa ya? Saya memang anaknya agak in hurry gitu. Apa-apa tuh pengen kayak menggebu-gebu gitu kan. Pengen jadi orang tuh tahu kalau pakai ini karena apa gitu selain memang akhirnya print dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang saya apa ya, pada saat itu banyak ngobrol dengan teman-teman yang kebetulan punya industri di bidang tekstil gitulah. Kalau sekarang kan enak ya sudah ada TBF ya, as if TBF 3 tahun lahirnya mungkin saya udah kursus ada di situ di kantornya Mbak Baby setiap hari. Jadi waktu itu memang kebetulan jadi akhirnya ngobrol antar teman aja, lalu akhirnya ketemulah sources yang memang apa namanya yang nge-serve semua fabric berbahan dasar organik gitu. Jadi pada saat itu memang akhirnya oke kayaknya saya mulai mengkategoriskan pengen bikin sesuatu yang seru, unik, warna-warni, tapi kampanyenya pengen berbahan dasar organik. Nah akhirnya jadilah Kala seperti saat ini. Tapi sebenarnya niatnya dulu kayak cuma nyasar-nyasar aja. Saya mapping-mapping, tapi pengennya bukan sesuatu yang bikin kayak ngejelimet sulit terus dengan berbagai cutting yang ribet gitu, enggak gitu. Jadi dan memang one thing for sure dari awal bahwa saya tuh pengen banget bikin community gitu. Karena memang mungkin karena basicnya saya IO, jadi memang saya memang selalu bergerak di sana gitu, selalu berhubungan dengan engagement people dan sebagainya. Jadi di sini ada highlightnya. Kala is not just a brand, it's community. Jadi next slide mungkin kita bisa ngobrol. Berarti sorry Mbak, kalau boleh Ya. tahu kayak gitu berarti Mbak Yeri itu memang aim-nya itu kan sebenarnya adalah komunitasnya Mbak Yeri dulu ya, Iya, benar nggak sih Mbak? betul, Jadi betul seperti banget. seolah-olah itu adalah si baju berbagai koleksi yang Mbak Yeri bikin itu pertama kali berapa baju tuh Mbak? 5? Waktu itu inget banget saya cuman bikin 8 SKU. Itu pun yang kayak mirip-mirip cutting-annya gitu, dan belum print sendiri. Jadi beli langsung print apa namanya fabric yang sudah, tapi fabric by designer. Jadi tekstil designer bikin kolaborasi print dengan sebuah pabrik gitu di Bandung, tapi dijual bebas si bahannya. Tapi memang dari awal sudah bahan organik dan memang punya pattern designer si A, si B, si C. Nah saya tuh langsung ambil tuh waktu itu ada beberapa juga teman-teman desainer Bandung yang memang bekerja sama dengan si pabrik ini untuk mengeluarkan series of fabric pattern. Jadi waktu itu saya langsung borong. Jadi memang dari awal saya memang apa ya punya aim untuk pengen serius gitu loh. Jadi kayak bukan yang cuman mau coba doang aja deh gitu, nggak gitu. Jadi memang pembelian fabric pada saat itu pun langsung bulk gitu. Memang benar-benar pengen coba langsung dilempar aja. Suka nggak ya mereka? As if mereka suka. Waktu itu juga masih kegalauannya sih Mbak Anggi di tahun pertama saya masih ngeluarin juga yang monokrom. Karena memang mungkin pengen cari yang aman dulu ya Mbak? Aman dulu, jadi kayak pengen layering dulu gitu. Jadi nggak tiba-tiba jruk gitu kan yang, walah ini konfeti gitu di tengah jalan gitu kan. Jadi ada tuh waktu itu memang keluarnya kan pas April, pas jelang summer ya, maksudnya yang lagi panas-panasnya banget gitu dan pariwisata 2017 mah lagi edan ya, orang lagi benar-benar baru mulai punya duit, nggak punya duit traveling, bener nggak sih? 2017 itu mulainya kan gitu. Kayak semua orang tuh kalau weekend mesti pergi gitu pokoknya mah. Kejepit nggak kejepit, tanggal kejepit nasional pergi pokoknya gitu kan. Nah, dan waktu itu memang lagi kampanyenya itu setiap pergi
mesti OOTD. Instagram lagi edan-edannya, bener nggak sih? Lagi Hmm. boom banget. Mhm. Kemudian influencer juga kayak baru pada meletek ya 3 tahun lalu, yang Mhm. kayak mulai content creator hadir dan sebagainya. Nah, di situ saya manfaatin momen sebenarnya. Momennya pas ya, Pas Mbak. gitu. Jadi memang momen itu adalah racikan yang paling harus dibaca baik-baik sebenarnya. Nah, Tapi jadi terus setelah itu, dirimu mhm, juga bikin koleksi, tapi sekalian baca ya, Mbak? Jadi iya, nggak semuanya tuh kalau ada label saat ini, tapi itu enggak, kayak ada bukan. koleksi yang, ini pasti cepet nih dibelinya, ya nggak sih, Yes, Mbak? Jadi itu betul. untuk muterin modal dirimu Iya, ya, kayak gitu? bener. Jadi, jangan buru-buru pengen besar sih ya, itu kayaknya Mmm. almost impossible ya. Kalau Mmm. pengen sustain ini memang prosesnya dinikmatin. Yang tadi smiley, paling Mmm. akhir punya Mbak Baby itu ya enjoy the process memang bener banget gitu. Jadi, Mmm. how to build a brand nomor satu yang tadi dibilang, find your brand DNA. Jadi ya cerita saya yang tadi sedari kita mulai ngobrol, itu adalah DNA-nya si Kala. Kala DNA-nya adalah pengen pengen bikin sesuatu yang quirky, warna-warni, dan pengen Mmm. punya community supaya memang walaupun community itu bukan berbentuk seperti kayak sekarang kan alhamdulillah si Kala Squad-nya udah banyak. Dulu community-nya adalah teman-teman inner circle saya, cuman Mmm. dibikin campaign seperti kayak yang memang semua orang sudah pakai. Nah, lalu identify a need in market and target audience yang tadi momen Mbak Anggi ya. Jadi pada Yes. saat itu momennya si marketnya lagi ada di monokrom. Nah, ketika saya pengen nyasar target audience tertentu dengan campaign warna-warni saya kan Mhm. sebenarnya nggak bisa langsung main tabrak lari. Mmm. Makanya saya coba ngelayerin. Oke, linen-linen yang polosannya ada, Mhm. tapi twisting of pattern-nya ada juga. Kayak waktu itu cuman yang kayak polos depannya gitu, artikel pertama banget launching itu polos depannya Mhm. linen, tapi belakangnya saya pakai tali-tali warna-warni yang jadi punggungnya kelihatan gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Jadi ya nggak langsung yang kayak gonjreng kayak sekarang sebenarnya. Nah, Jadi di ja belakangnya ada sesuatu yang ada uniqueness-nya di situ pattern ya, Mbak? heeh, Mhm. gitu, pelan-pelan gitu masuknya sampai akhirnya orang terbiasa dengan warna-warni yang, sedikit mengagetkan Mmm. 2017 itu, Mhm. lalu akhirnya baru deh tuh bisa bisa bikin yang full pattern semuanya dan sebenarnya sih bisa dibilang pada saat itu, si Kala ini one of, brand yang jadi pioneer bikin set. Dulu kan Mmm. kayak masih atasnya doang atau Iya. jaketnya doang, bawahnya doang. Nah, Kala tuh memang dulu punya strategi untuk bisa, ya kita ngomongin, pricing dan lain sebagainya, pengennya kan langsung jualan itu banyak pada saat itu ya gitu. Cuman, Iya. apa namanya, strategi gimana, jadi waktu itu kita akhirnya bikinnya per satu set. Jadi langsung kalau nggak beli bawahnya, atasnya doang kayaknya kurang lucu ya, kalau beli atasnya Mmm. doang nggak sama bawahnya jadi lucu, jadi kayak dipaksa akhirnya beli satu Iya, set iya. dan itu, jadi, apa namanya, jadi, template sampai dengan saat ini. Sudah 3 tahun memang kita, sekarang memang akhirnya bikinnya per set seperti itu. Jadi, mmm, identify market dan target audience-nya sangat penting. Nah, buat teman-teman mungkin saat ini, eee, kita sedang dalam kondisi kurang beruntung lagi pandemik, ya kan? Cuman Mmm. memang, bukan berarti tidak ada celah untuk bisa, berjualan during pandemic gitu kan. Nah, jadi pada saat ini saya, menyasar market saya yang pada saat itu mungkin liburan, yang tadi saya bilang kan 2017 lagi liburan. Sekarang kan boro-boro mau liburan, keluar rumah aja udah parno sebenarnya kan gitu, mau ke supermarket aja hiburan gitu kan. Nah, jadi, kenapa sih sekarang akhirnya saya bikin tie dye, kenapa, bikin tiba-tiba banyaknya bahannya organic rayon. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada organic cotton, bikin blazer segala macam karena memang untuk bikin orang buat ke kantor gitu kan, bikin backless untuk orang bisa, liburan gitu kan. Mmm. Tapi saat ini kan orang lebih banyaknya di rumah gitu, ya udah, kenapa akhirnya bikin loungewear, itu akhirnya memang menyasar si target audience supaya tetap loyal dan setia sama kita, masih bisa pakai Kala walaupun di rumah aja. Gitu. Mmm. Jadi teman-teman yang ada di sini mungkin bisa meng-identify itu juga. Jadi kalau misalnya sekarang sudah punya brand atau lagi akan sedang pengen bikin sebuah brand, momennya saat ini, bener-bener harus diulik banget gitu, siapa sih yang mau disasar karena kita nggak bisa seruduk sana seruduk sini tuh nggak bisa. DNA-nya mesti jelas dulu pokoknya, mau mau diapain dan mau kemana si brand-nya ini. Bener-bener yang mesti dibikin pakemnya, rem-remnya itu jadi saya agak kurang belief kalau kita bikin, sebar jaring selebar-lebarnya, justru saya enggak. Saya dari awal memang langsung nyasarin ke niche-niche market yang memang kayaknya biarin sedikit, tapi dia yang akan jadi
KOL, Dan or setiamu ya. iya gitu, mungkin nanti mereka yang akan jadi influencer-nya sendiri di lingkungannya, Hmm. jadi KOL-nya instead of kita bayar-bayar influencer yang mahal atau content creator yang mahal, tapi dia juga yang kayak noise, pakai barang semua orang gitu kan. Tapi as if mamahnya siapa yang sering antar anaknya sekolah gitu dan sebagainya, tiba-tiba memang dia pakai baju lucu terus, kan mama-mama yang lain ketika antar sekolah, mama itu lucu terus ya Kepengen bajunya, ya Mbak. kepengen. Nah, jadi itu aja kan jadi influencer sebenarnya kan, tapi di among the moms gitu. Jadi banyak hal sih yang bisa dilakukan during pandemics gitu. Mungkin TBF punya banyak apa ya namanya sources dan banyak strategic plan gitu untuk supaya ini bisa dikemas sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnisnya yang saat ini sedang mau dijalankan. Gitu Oke, kayak. Mbak Yeri, ini Ya, sekalian nih, karena tadi ya, dirimu menyinggung sedikit tentang KOL ya kan, ya. karena sekarang banyak brand yang mengirimkan produknya itu ke KOL atau influencer dan Ya. apalah itu namanya untuk ya itu untuk diunggah ke sosial media yang diharapkan menjadi demand ya kan. Nah ini ada pertanyaan nih dari Stephanie. Pernah Boleh. nggak, apakah kolaborasi dengan influencer atau artis itu berdampak cukup besar ke sales dan brand? Nah, terkait dari itu gimana tuh Mbak, menurut Mbak Yeri? Jujur, jujur agak kurang. Oh gitu ya Mbak? Ya, jadi gini, saya lebih suka apa ya, dari awal mungkin kalau sekarang memang karena sudah alhamdulillah brand-nya lebih diversity, komunitasnya jadi lebih besar. Jadi dari mulai Mbak Andin sampai ke Sigwi Mala, sampai ke Dian Sastro di Kamal pakai. Tapi sebenarnya sasarannya awalnya bukan ke sana. Sasaran awalnya memang pengennya kayak si KOL yang mikro-mikro aja yang di layering komunitasnya itu gitu Mbak Anggi. Nah, jadi kalau pertanyaannya berdampak ke sales, iya ada, tapi nggak signifikan karena biasanya mereka itu lebih believe ya si Kala Squad ini lebih believe ketika memang temennya atau orang terdekatnya pakai dan memberikan penilaian. Jadi kayak misalkan bahannya tuh kalau organik tuh gini, kalau nylon tuh gini gitu. Bahannya memang adem dan tapi kalau misalkan influencer atau content creator yang sengaja kita berikan PR package atau bahkan bayar sesuatu nilai rupiah, itu kan sebetulnya memang dia sudah punya pakem untuk hanya diunggah saja dan mungkin dalam 1-2 menit ke depan ada unggahan postingan foto dia dengan barang yang lain, ngerti nggak sih? Noise itu kan sebetulnya agak kurang oke buat saya dari dulu gitu. Jadi pada saat itu saya ingat banget influencer pertama kali yang saya tap zaman dulu adalah Nia Elvira. Nia Elvira tuh sahabat saya di Bandung yang memang pada saat itu jadi penyiarnya Hard Rock Radio. Nah kan dia saya jadikan KOL gitu loh. Jadi teman-teman MRA medianya apa namanya jadi ngelihat dia kok lucu ya bajunya pattern kayak bener-bener waktu itu memang patternnya tuh bentuknya konfeti yang kayak abis diaurin gitu warna-warni. Jadi memang aku ingat Mbak, ingat kan koleksimu itu. series pertama banget sih baju konfeti itu. Nah, jadi dari Nia akhirnya ke Sabai. Sabai kan memang sepupunya Nia, istrinya Agus Ringgo. Yang Agus Ringgo dulu teman siaran saya juga di Bandung. Ngerti nggak sih? Jadi memang bergerak dari inner circle. Karena dulu kan juga yang nggak punya duit Mbak Anggi gitu. Mau bayar siapa gue gitu kan. Bikin aja cuma 8 SKU, per SKU aja gue cuma bikin setengah lusin. Dia kan cuma jadi yang kayak stoknya saya taruh di mobil karena saya nggak punya studio, boro-boro toko, nggak punya karyawan, saya cuma berdua sama OB. Jadi dari rumah bawa barang ke mobil, ke kantor, kerja di kantor IO, lalu kalau ada orderan bener-bener yang di packing bareng sama OB, saya anterin ke JNS sendiri. Memang prosesnya sedemikian gitu, nggak tiba-tiba kayak sekarang satu hari bikin 700 packingan dan ada 12 orang karyawan saya yang dan si cepatnya datang ke kantor. Aduh itu kan after 3 years ya gitu, jangan lihat sekarangnya. Dulu saya ngantri di JNE cuma mau nganterin satu paket doang, nah itu tuh seneng banget. Saya nulis sendiri alamatnya. That was the process. Ya, prosesnya ya dinikmati ya. Dan komunitasnya itu dibangun dan dijaga. Ya, Mbak Yeri ya. Dimulai dari yang paling dekat dulu gitu. Jangan tiba-tiba pengen aduh gimana caranya gue bisa dipakai sama Dian Sastro. Jangan. Oh, jangan. Nanti juga kalau
the reputation speak itself. Ketika memang lu sudah ada di situ, siapa orang yang pengen kamu sasar, dia pasti akan nyamperin sendiri kok, insya Allah. Oke. Gitu. Mbak, nih, ini Ya. kalau misalnya Mbak tadi kan berbicara berbicara tentang jatuh bangunnya Mbak Yeri kan, terus nganter ke JNS sendirilah, pokoknya lo lagi orangnya ya kan Mbak Yeri. Yes. Nah, ini nih gimana sih Mbak? Ini pertanyaan dari Ratna nih. Bagaimana caranya membangun kepercayaan customer jika mulai dari nol? Tuh kan Mbak Yeri bilang dari nol tuh. Ya. Terus gimana Kala The Label menggunakan media promosi yang paling efektif dalam perjualan selama 3 tahun ini? Dari 2017 sampai sekarang. Dari zero to hero. Yuk, mari. Aduh, alhamdulillah. Hero, Avenger. Oke, kalau platform yang memang saat ini jadikan ajang promosi, memang dari dulu sampai sekarang cuma satu, Instagram. Saya anaknya nggak main TikTok, nggak main Twitter, nggak main YouTube. Memang anaknya agak gaptek sebetulnya gitu. Jadi memang benar-benar kalau ibu-ibu yang ada di sini semua kurang canggih terhadap gadget, saya adalah salah satunya. Saya yang benar-benar itu kalau orang tuh bilang coba di-update di WhatsApp status, saya baru tahu minggu lalu kalau WhatsApp itu bisa bikin status-status yang diganti-ganti. Jadi diajarin sama siapa? Hayo nggak ya, Mbak? Saya diajarin sama anak admin, Mbak. Jadi memang jangan khawatir, memang kekurangannya kita mungkin kelebihannya buat orang lain. Jadi saya banyak banget belajar dari teman-teman sekitar gitu bahwa menjalankan bisnis ini tuh mesti yang kayak sambil jalan aja terus berevolusi. Nggak ada no such thing as jadi langsung besar gitu, nggak ada. Nah jadi bisnis platformnya dari dulu sampai sekarang itu memang hanya Instagram. Dan dulu saya masih sering bikin ads di Instagram sebelum senoi sekarang. Jujurnya tahun ini saya sangat mengurangi hampir 50%-nya budget promosi di Instagram ads karena algoritmanya buat saya udah nggak terlalu baik ya. Nggak tahu deh kalau menurut Mbak Anggi atau Mbak Baby. Karena buat saya yang pakai Instagram sekarang udah sangat terlalu banyak, sangat banyak gitu. Jadi kalau kita pakai ads, itu nyasarnya udah nggak tahu siapa yang ngambil walaupun kita sudah bikin sasarannya segmentasinya yang gitu segmentasinya. ya, tapi kayaknya algoritmanya udah nggak karuan, mungkin dari 174.000 yang follow saya, ke tap 5%-nya aja udah bagus dengan ads yang saya taruh misalkan. Jadi kayaknya instead of begitu, saya mendingan budgetnya dialihkan ke KOL yang mikro tadi itu, Mbak. Nah, KOL mikronya apa gitu. Jadi misal si working moms atau sekarang kan lagi zaman sepedaan ya, kan semua orang walaupun lagi resesi, Brompton makin laku, permisi. Ya kan, dimanapun sepedaannya pakai Brompton, jaketnya pakai Kala. Itu yang udah kayak identik saat ini ya gitu, alhamdulillah gitu. Nah, kita coba cari di sebuah kantor misalkan atau di sebuah lingkungan, siapa yang paling suka vokal kalau ngajakin olahraga hari Sabtu. Itu kan saya banyak ngobrol sama temennya gitu kan. Itu tuh bisa disasar supaya kamu bisa dapetin KOL yang mumpuni buat kita tap gitu. Nah, si budget promosi instead of tadi yang saya bilang di Instagram Ads, saya bisa jadikan diskon like 50% buat si KOL-nya. Non even gratis. Saya berikan kayak misalnya kamu kalau setiap mau beli Kala saya diskon 50%, tapi benar-benar racunin teman-temannya ya gitu supaya bisa segeng sepedaan ramean jadi bajunya samaan gitu, sama-sama nylon, tapi mungkin motifnya lain-lain. Ngerti nggak Mbak? Jadi yang kayak memang pelan-pelan gitu. Cuman dari 2017 saya coba melakukan hal itu gitu sampai sekarang itu tuh strategi saya tidak berubah. Jadi memang sedikit-sedikit si komunitas jadi growth. Bahkan sekarang sudah ada WhatsApp chat yang isinya nama grupnya adalah Kala for Kalap. Jadi kalau lihat Kala katanya Kalap. Itu isinya Kalap ya. Kalap. Jadi itu isinya customer yang tiba-tiba jadi geng. Ada yang tinggal di Bogor, di Bekasi, di Jakarta, di Bandung. Jadi geng, mereka punya satu grup chat yang memang akhirnya dia berteman. Nah, that was the goals kan sebenarnya menciptakan komunitas itu. Jadi di luar dari cuma sekedar menyukai hal yang sama yaitu brandnya Kala, mereka juga jadi komunitas sendiri, pertemanan geng yang baru gitu sebenarnya. Nah, jadi pada saat kita mau lari kemana sasaran si target audiensnya itu misalnya harusnya sih dipikirin dari awal ya. Jadi itu nyambung ke yang nomor 3 sih business plan ya. Ya. Jadi, ya. Ya, jadi develop business plan. Jadi
kan kita pasti punya target pengen kembali uang yang berapa rupiah di awal tadi saya bilang cuma 8 SKU, per SKU cuma setengah lusin karena waktu itu cuma punya uangnya nggak lebih dari 10 juta. Jadi gimana caranya uang itu bisa dibagi-bagi menjadi beli fabric, bayar penjahit juga karena memang belum punya penjahit sendiri kan maklon kan. Nah maklon itu kan sebetulnya jadi lebih mahal karena memang dihitungnya per satuan kan, tapi beda kalau sekarang sudah langsung 1 bulan saya bulk langsung bikinnya itu per bulan, kontrak ke penjahit untuk 3.000 baju beda banget gitu kan. Nah jadi tapi pelan-pelan apa namanya, si audiensnya growth ya akhirnya jumlah artikelnya juga nambah, seperti itu sih. Nah lalu, kita, Oke, berarti itu merupakan salah satu strategi ya Mbak, ya, dari strategi utama dari Kala The Label. Kalian ini menjawab dari Kelera, strategi khusus yang dibuat oleh Kala The Label adalah itu. Atau ada tambahan lagi Mbak, saya memperkuat si komunitasnya. Oke, strategi khususnya lagi mungkin Mbak Kalira di pemilihan fabric ya. Tadi kan saya udah sampaikan di awal bahwa memang dari awal pengen bikin sebuah campaign yang memang beda dari yang lain, yaitu si organic fabric. Memang saat ini pun tidak 100% bahannya berbahan dasar organik, tapi 80% yes. Saya masih pakai juga jeans, masih pakai scuba, masih pakai nylon, yang memang itu masih ada polyesternya, tapi minimum 80%-nya itu sudah organik semua. Jadi orang akan tahu ketika nomor 5 itu ada price point, kok harganya Kala kemeja doang 500.000 sih, but saat ini sudah terkikis gitu kan pertanyaan seperti itu gitu karena pakai organic fabric kemudian pakai desain pattern sendiri dan di print dengan tinta hypoallergenic gitu ya memang dia tidak walaupun bayi pakai itu nggak akan alergik gitu kan jadi memang engaging customer-nya dengan berbagai story behind the fabric itself or kayak seperti kemarin saya coba benar-benar datang ke fabrik tie-dye saya di Bali, benar-benar saya kasih lihat gitu kan bahwa begini loh cara bikin jumputan yang benar-benar manual gitu yang memang di videoin si pengrajinnya, diliatin ada tadi juga di foto slide pertama kan ada gantungan kain-kain yang lagi dijemur dan sebagainya. Jadi ternyata customer itu sangat menghargai dan sangat suka terhadap success story or behind the story dari barang yang mereka mau beli gitu loh Mbak Anggi. Jadi that's why pada saat itu ketika pricing berapapun ketika kita coba introduce ke mereka tahu karena memang story-nya seperti ini gitu. Jadi bukan cuma sekedar kayak bukannya saya tidak menyarankan menyasar ke niche market ya, silahkan gitu mau kemana juga. Tapi percayalah dari yang jentik nyamuk sedikit-sedikit ini ketika diolah maksimal itu tuh dia akan jadi amuba gitu, dia akan growth dengan sendirinya tanpa sadar dengan effortless jadi dari kita tetap hanya maintain dari si yang pentolan KOL tadi ini sih sebenarnya jadi itu strategi saya yang belum saya rubah sampai saat ini gitu. Oke. Semoga menjawab ya Mbak Kelera. Oke, monggo Mbak. Ya. Monggo Mbak Yeri. Terus lanjut ya. Ini ke nomor 6. Ya, oke. Setelah tadi kan ada nentuin harganya berapa, mencari vendornya, which ini nomor business plan, designing vendors, price point dan sebagainya. Saya sangat believe Mbak Baby bisa bantu banget di TBF karena itu udah kayak full package ada di TBF bisa ngobrol sama Mbak Baby diskusi. Nah, kemudian yang nomor 6 juga sama, Mbak Baby jagonya ini ngomongin marketing proses. Jadi saya juga malu nih kalau ngomongin ini depan Mbak Baby. Jadi buat saya Kala besar selain karena komunitas adalah karena kolaborasi. Jadi buat saya kolaborasi is everything. Kala is collaboration things jadinya gitu. Jadi saya sangat sering bikin engagement dengan customer melalui kolaborasi dengan berbagai ini ya kan saat ini kan bisa kolaborasi bersama e-commerce. Kolaborasi dengan sesama brand bahkan. Tadi Mbak Baby sempat nyampein kalau tidak jadi bersaing tapi berkolaborasi. Ini benar banget. Jadi instead of akhirnya saing-saingan sikut-sikutan mendingan kita
bareng-bareng yuk Kita ngapain. rangkul aja. Iya, heeh, gitu. Nah, itu yang saya lakukan kemarin. Jadi misal saya kolaborasi dengan brand sepatu gitu. Jadi kita sama-sama bikin pattern, dia bikin sepatunya, saya bikin bajunya, begitu campaign jedar gitu jadi. Lalu kemarin terakhir kolaborasi dengan Ayla Dimitri gitu yang bajunya tadi Mbak Baby pakai, ya dia as a content creator, jadi memang kemasannya beda. Jadi as a komunitas lain yang memang nyasarnya very fashion gitu. Ada juga kolaborasi dengan e-commerce misalkan blibli.com karena memang pada saat itu pricing strategi juga menuju ke Covid jadi agak sedikit turunkan. Jadi memang Blibli akhirnya mau beli wholesale dan dia mensubsidi harga jualnya sehingga harganya fabriknya tetap bisa punya akala, tapi harganya harga Blibli yang sama dia disubsidi jadi harganya lebih turun karena ada diskon 20% sampai 30%. Jadi hal itu juga bisa teman-teman coba lakukan gitu. Jadi instead of apa-apa sendiri gitu berpromosi sendiri dan sebagainya malah ngabisin budget, coba deh kolaborasi dengan siapapun yang teman-teman punya aja saat ini source-nya bagaimana. Jadi karena it's very possible untuk build community melalui kolaborasi tadi. Jadi ketika kita cuma punya kue segini, kolaborator kita punya kue lainnya, ketika disambung-sambungin kuenya kan jadi besar ya. Nah itu jadi market kita jadi ada di sana. Gitu. Oke, lalu realistic sales dan channel distribution itu tadi ya Mbak Bibi juga sempat sampaikan ada reseller, ada juga dropship dan lain sebagainya. Nah saat ini karena memang Kala juga tidak punya reseller, tapi memang kita private label yang memang channel distributionnya hanya sendiri, hanya dari toko sendiri dan dari website. Adapun salah satunya di Senayan City di Fashion Link, plus dengan di e-commerce yang di Blibli tadi gitu. Itu channel distributionnya penting karena mereka jadi bisa belanja barang kita di berbagai platform yang ada. Jadi punyanya platform apa, tapi e-commerce saya cuma satu. Jadi memang salah satu strategi juga begitu biar nggak terlalu noise sebenarnya. Gitu Mbak, kurang lebih. Baiklah. Mbak, kalau ada pertanyaan lagi boleh ya Mbak? Ya. Ini ada yang nanya, namanya sama kayak Carla, tapi ini namanya Carla. Nah. Yes, Mbak Carla. Mbak Carla ini bertanya, sebagai fashionpreneur pemula, nih balik lagi ke tahun 2017 Mbak, hal-hal dasar apa yang menjadi perhatian kita untuk mendesain dan memproduksi suatu busana? Nah, agar sesuai dengan DNA-nya kita, apakah kita harus konsisten menggunakan suatu bahan dari awal sampai sekarang? Kalau Mbak Yeri gimana tuh Mbak? Oke. Nah, tadi saya bilang saya kan berevolusi ya. Jadi ketika di awal saya juga nggak konsisten karena the beauty of the industry adalah memang kita berproses ya. Jadi dari awal saya bahkan bilang kan tadi tidak langsung ke print pattern 100%, tapi saya juga dari mulai basic linen, saya bikin yang polosan warna putih sama hitam doang gitu ada. Tapi ketika saya memang dari awalnya pengen banget introduce full pattern gitu. Jadi pelan-pelan konsistensinya dijaga. Itu tuh 3 bulan pertama tuh nggak karu-karuan judulnya. 3 bulan pertama tuh yang kayak seruduk sana seruduk sini karena kayak cuman pengen tahu sih ini sasaran market bagaimana gitu kan. Terus di 3 bulan pertama saya udah memberanikan diri ikutan pameran di JFW. Kan JFW itu ada bazarnya kan waktu itu kan. Saya kebetulan memang diuntungkan kenal dengan teman-teman di Femina, jadi waktu itu jadi akhirnya ikutan. Nah lalu di sana akhirnya baru tahu kalau kita mesti nyasarnya ke yang lebih tepat, yaitu artikel yang saya punya yang dari 8 SKU tuh saya ingat banget 3-nya polos, 4-nya itu full pattern. Tapi ternyata ketika ikutan bazar itu full pattern yang laku banget, jadi dari situ mulai nyasar aja itu yang diterusin gitu. Jadi konsistensinya sebetulnya terjaga after sekian lama dari waktu berjalan itu sih sebenarnya. Jadi tidak ada yang instan sih, saya yakin kalau tadi Mbak Carla misalkan apakah tetap harus konsisten di bahan yang sama, sebenarnya lihat pasarnya aja. Apalagi saat ini ya zamannya Covid, kita lagi mau mulai bisnis, kadang-kadang lihat aja sih lakunya yang mana. Pasar Balik lagi suka ke idealisme ya Mbak? Iya gitu kadang. Dan misalnya lihat kebutuhan pasarnya kayak gimana sih betul. sekarang? Saya juga kan pengennya strict yang benar-benar full organic cotton gitu kan. Tapi ketika pasarnya sekarang meminta untuk akhirnya kayak ada
down pricing kan Kala tidak mengambil hal itu karena memang strategi kita nggak di sana, tapi kita tetap mengeduket orang untuk tetap bisa belanja dengan pricing ini, tapi ya itu tadi misalnya tap in dengan beli-beli sehingga akhirnya budgetnya bisa disubsidi oleh dia, sehingga konsistensi bisa tetap dijaga. Tapi kan itu one of a kind ya, bisa berjalan seperti itu. Nah jadi kalau buat saran saya ke Mbak Karla sih, dicoba dulu aja Mbak gitu. Kira-kira kalau Mbak Karla punya ada beberapa produk yang mau dicoba dilempar, nggak apa-apa dikeluarin aja dulu semua nanti kita lihat mana sih kan ada ranking 1, 2, 3 ya. Nanti dari situ kita akan sustain yang memang yang paling lakunya yang mana, nanti kita bisa kembangin dari sana. Gitu sih. Mbak Karla gimana Mbak Karla? Mbak Karla. Aman Mbak Karla? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya. Mbak Yeri, ini ada Ya. lagi nih. Ini terkait dengan keadaan sekarang. Baru aja Mbak Yeri sempat ngobrol kan. Kan sekarang lagi pandemi nih ya kan. Ya. Nah, ada nggak dampaknya dari pandemi ini terhadap Kala The Label? Terus gimana sih caranya Mbak Yeri biar bisa tetap survive gitu? Oke, ih berasa banget. Cuman saya pintar aja saya pintar mengemas di sosial media. Atau Berasa, kan karena komunitasnya kuat, bukan Iya, Mbak? betul. Cuman gini, saat ini kan di komunitasnya saya yang alhamdulillah kuat ini ada apa ya bagian tertentu yang misal karena di WFH-kan penghasilannya ada yang dipotong sekian persen, bener nggak sih? Ya. Ada yang bahkan unpaid leave, ada yang bahkan ya itulah maksudnya ekonomi lagi nggak bagus gitu. Nah, pivotnya apa gitu supaya tetap orang setia sama kita. Mungkin akhirnya kenapa teman-teman bisa melihat di Kala kemarin sempat keluar ada tiba-tiba tas, ada pouch yang nanti jadi hadiahnya dari Kala. Iya kan? Ada pouch, ada wallet, kemudian ada kayak tumbler seperti ini. Jadi apa Gemas ya, namanya? Mbak? Jadi saya coba beralih sedikit-sedikit juga memperkenalkan aksesoris atau merchandise dengan harga yang terjangkau. Supaya oke mungkin bulan ini karena gajiannya dipotong nggak beli baju dulu tapi gue beli tumblernya deh. At least bisa tetap eksis ketika sepedaan atau olahraga zumba di rumah gitu pakai produknya Kala atau pakai pouch untuk corona kit yang naro hand sanitizer lah, tisu segala macam. Maksudnya jadi apa ya? Coba tetap hadir di tengah komunitas tapi mungkin dengan tidak melulu jualan barang yang pada saat sebelum Covid, ngerti nggak? Jadi coba aja tetap bikin sesuatu. Jadi untuk saya tetap bertahan di sana supaya komunitas saya tetap terjaga, tetap engage dengan mereka gitu. Sekarang lagi ramai banget orang naik Brompton sepedaan, ya saya banyakin aja artikelnya di Nylon. Orang jadi yang kayak bisa pakai berkali-kali nylon, bisa buat olahraga, bisa buat ke supermarket, bisa buat sepedaan. Jadi kayak buat banyak hal instead of saya banyakin bikin dress atau bikin blazer buat ke kantor. Jadi berdampak iya, ngomongin salesnya terdampak pasti. Cuman memang alhamdulillah karena sedemikian canggih ya teman-teman di Kala Squad ini yang setia gitu, kita ngeluarin series apapun mereka kayak yang sudah berada di posisi collectible item. Jadi kalau gua nggak beli nanti gua nggak akan dapat lagi gitu. Kayak itunya sih memang one of a kind lagi ya, diuntungkan juga alhamdulillah sekarang brandnya sudah di titik sana gitu, di orang pengen punya aja, pakainya kapan kadang nggak tahu gitu, beli aja dulu karena takutnya nanti udah nggak ada, karena kan memang kebetulan di Kala kalau yang kayak baru 2-3 hari atau 1 minggu rilis tuh yang sold out dan harus nunggu lagi untuk PO gitu lah, seperti itu. Tapi summary-nya apakah terdampak? Yes, sangat terdampak sebenarnya, cuman bagaimana kita nyiasatin supaya tetap bisa tampil hadir aja di tengah masyarakat netizen ini. Dan gimana caranya buat ini ya Mbak, berarti munculkan ide-ide baru kreativitas apa yang bisa kembali ditawarin ke komunitasnya kita. Bener, banyak banget teman-teman saya yang bikin brand yang mungkin handmade ya, ada beberapa teman-teman brand banyak di Jakarta. Kayak sekarang malah jadi nggak jual baju tapi jualannya masker atau jualannya bucket hat dan lain sebagainya. Jadi atau jadinya bahkan jualannya t-shirt gitu. Tapi memang itu salah satu untuk supaya mereka tetap survive ya gitu, bahwa tidak melulu kadang lagi di kondisi begini idealis perlu tapi agak di tone down.
agak Iya, ditone down. turunin dikit gitu ya. Nah, nih teman-teman, mmm, pembicaraan ini kan pasti semakin, menghangat ya, semakin menggelora ini sekarang nih. Pasti teman-teman juga semakin, kepengen untuk, bertanya, monggo ke Mhm, Mbak Baby atau ke Mbak Yeri, terbuka. yes. Nah, teman-teman boleh, chat itu di grup chat, Zoom grup chat, nanti, nanti aku pilih, kita tanyakan satu-satu, boleh ya Mbak Baby, Mbak Yeri? Yuk, boleh. Oke. Mbak Nanya apa Yeri, aja? ini ada yang Hmm, nanya nih. Mbak hmm. Yeri mau tanya tentang desain pattern Kala. Itu tuh Ya, dibuat sendiri atau ada desainer khusus? ada 3 jenis. Oh gitu. Satu saya kerjasama dengan pattern designer yang memang sudah established. Pattern designer yang paling gokil menurut saya yang pernah saya ajak kerjasama itu Ditut yang tinggal di New York, yang dia keren banget gitu kan, yang memang, sekeluarga tuh desainnya keren-keren gitu, itu saya pernah kolaborasi dengan, Mbak Ditut. Lalu ada banyak juga, ada Vika Julia, ada The Baby Bird, maksudnya pattern-pattern designer itu memang sengaja, saya bikinkan per quarter tuh ada kerjasama dengan mereka. Lalu yang kedua saya punya in-house designer. In-house designer saya ada 2 orang, jadi memang mereka yang setiap hari Jumat mesti submit 10 pattern ke saya, untuk saya cuman coba otak-atik gitu yang mana yang paling oke, karena ini yang tadi kelewat juga salah satunya di bisnis plan, bahwa saya itu bikin mood board jauh-jauh hari. Jadi sebelum Covid itu saya tuh udah bikin mood board, new release untuk 1 tahun. Ketika Covid kan ruin ya gitu. Hah, yang ini jadi nggak kepakai karena tiba-tiba mesti, bikin sesuatu yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Nah, yang ketiga, saya belajar bikin pattern sendiri. Ini saya gambar. Jadi unlock your potential karena kebanyakan di rumah, kebanyakan di rumah nonton YouTube, download apps, ternyata ketika memang kita kepepet itu bisa jadi pintar loh kita sebenarnya ternyata. Jadi sebenarnya bukan berarti teman-teman di sini tidak bisa mendesain something atau tidak bisa bikin sesuatu, tapi kemalasan itu ada, kayak yang, rempes, ribet, kayaknya gua nggak bisa, enggak. Coba deh bikin sesuatu, misal contoh kalau misalkan lagi bisnis makanan, gue tuh nggak bisa deh bikin klepon, tapi ketika WFA, Mbak Anggi, gue bisa bikin klepon. Oh, Gue bisa bikin sop buntut sekarang. push Jadi yourself to the limit ya, Mbak. iya, bener banget, kayak teman-teman sekarang mungkin biasanya nggak demen miara tanaman, kayak semua satu jagat Instagram sekarang punya tanaman kece-kece. Ya nggak sih? Jadi memang, apa namanya, pertanyaan kalau tadi, apakah ada desainer khusus? Yes, tapi saya adalah salah satu yang sekarang coba mendesain, karena yang tadi ya, kan kita kan terdampak ya. Jadi, Mhm. cost untuk bayar desainer juga kalau bisa di-reduce aja. Kalau memang ternyata kita masih bisa bikin combo dari desain yang sudah ada, combo aja awalnya mungkin warnanya teal, sekarang dibikin jadi kayak baby blue, tapi sebenarnya mungkin aset gambarnya sama. Jadi Oh, kayak apa ya, diskusi ini tuh harus banyak terjadi dengan banyak orang. Mungkin teman-teman bisa diskusi sama Mbak Anggi atau sama Mbak Baby supaya dari sisi cost jadi lebih bijaksana, tapi impact-nya lebih banyak gitu kan. Karena memang mau nggak mau kan saat ini reduce cost is everything. Saya juga lagi sangat, coba menekan itu sih, gitu. Salah satunya adalah mhm. menekan sisi dari cost, pattern designer, gitu. Oke, Hmm, oke. ya. Mbak, lalu ini pertanyaan dari Dahlia Sarjono. Itu Hmm, setelah sudah di-drawing, itu mhm. di-print langsung ke kainnya kah? Mungkin mungkin, Mbak Dahlia Sarjono ini bertanya prosesnya kali ya, Oh, proses. teknisnya Oke. gimana, Mbak? Teknisnya gini, ketika sudah jadi gambar raw itu kan bisa bentuknya ada, PNG, PDF, JPEG, or everything lah, macam-macam gitu kan. Itu gambar akan kita repeat. Jadi misalkan kayak cuman gambar love doang sama bunga 3 biji gitu kan. Bunga aset gede, aset kecil, aset sedang gitu. Nanti dari gambar yang satu kotak kecil itu bisa di-repeat menjadi 100 kali 100 atau 1 meter. Nah, nanti dari situ kalau saya, karena saya tuh orangnya manual manual banget gitu, kayak pengennya dilihat dulu sendiri kalau di badan itu jadi kayak apa si gambar itu. Jadi saya tuh setiap kalau sudah dapat gambar, saya tuh print print di kertas foto, ditempel-tempelin, jadi bener dari A4 dikali 4 biji ditempelin di badan, itu saya foto. Itu kurang lebih look-nya akan jadi seperti itu, karena sebetulnya proses berikutnya adalah strike off. Nah, strike off ini kan takes time ya, bikin test print di kain organik apalagi itu paling cepat itu 7 hari. Nah, sedangkan, kalau teman-teman lihat dalam nunggu dulu strike off, lalu akhirnya nunggu print 30 hari, karena kalau rotary
Jadi gini, print itu ada 2, ada digital, ada rotary. Digital cenderung lebih cepat, 10 hari selesai, tapi dia mahal. Tapi kalau rotary, dia cenderung lebih murah, bisa setengahnya, bahkan 3/4-nya harga lebih murah, tapi dia selesainya lama, bisa 30 hari, bahkan ada yang 45 hari. Nah, untuk nunggu itu ngejar timeline new release itu kan hampir nggak mungkin buat saya saat ini. Jadi sebelum strike off ya di print sendiri aja dulu, jadi kelihatan oh gambar ininya baby blue-nya kurang di sini dan sebagainya. Setelah itu udah firm baru akhirnya naik print seperti itu. Jadi teman-teman juga kalau mau coba jadi fashionpreneur dan pengen tahu prosesnya, itu tuh ada 2 tadi. Mungkin bisa detail bisa nanya sama Mbak Baby ya. Rotary bagaimana, digital print bagaimana gitu. Mungkin ini pertanyaan lebih ke Mbak Baby kali ya, Mbak? Ya. Oke, boleh dijawab juga kalau nanti ditambahin sama Mbak Yeri atau bagaimana? Gimana sih Mbak, ini ada pertanyaan, pengaruh personal branding terhadap brand atau bisnis kita? Monggo. Siapa yang jawab duluan? Mbak Baby atau Mbak Mbak Yeri? Baby silahkan. Terima kasih loh Yeri, ya ampun senang banget ya. Banyak banget nih pasti inspirasi-inspirasi baru dari Yerinya langsung dan teman-teman mungkin mudah-mudahan jangan sampai ngantuk ya. Nah, Kopi. ya, ya. Kopi ya, mesti kopi nih ya. Jadi sebenarnya personal branding itu kan banyak banget dilakukan memang yang tadi kita balik lagi kalau misalnya memang untuk yang punya brand sebenarnya memiliki personal branding yang kuat itu jadi satu advantage lah gitu kan. Apalagi tadi saya bilang juga mungkin ya juga sudah sampaikan kita semua tuh punya kayak kita jadi influencer untuk lingkungan kita gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa kita udah misalnya contoh nih kita udah tahu nih saya lagi mau bikin loungewear gitu atau enggak misalnya mau bikin activewear gitu. Kita pakai apa yang kita pakai ini tuh kayaknya selalu orang oh lucu ya, bagus ya. Terus kejelian kita mix and match apa segala macam tuh jadi orang tuh pasti pengen beli. Nah, sebenarnya itu kan ada taste of fashion yang kita punya gitu dan itu kan part of personal branding. Nah, di situ itulah sebenarnya kita bisa embrace apa yang kita miliki untuk menjadi sebuah produk collection. Ibaratnya kalau tadi kan Yari bilang, saya tuh pengen aja pakai buat saya sendiri walaupun emang nggak laku misalnya waktu awalnya kan. Tapi kan jadinya kan orang lihat tadi yang brand ini ada nyawanya, dia hidup. Nah orang lihat kalau the label adalah Yeri gitu kan. Nah dia ngelihat, oh Yeri ini seorang siapa sih gitu kan. Itu kan personifikasi yang kita lakuin dan dari situ sebenarnya itu adalah kita lagi mendevelop personal branding gitu kan. Nah, komunitas-komunitas tadi tuh terbentuk dengan komunitas yang ada di circle-nya dia dan dia pasti ngelihat, oh yang apa yang si Yeri pakai pasti lucu gitu kan. Ya udah grab aja langsung gitu kan. Jadi memang itu dari si fashionpreneur-nya itu memiliki personal branding yang kuat itu udah salah satu key point sih untuk masuk di market yang memang mereka tuju gitu kan. Gitu. Mungkin Yeri bisa tambahin juga ya. Ya, setuju banget. Ini nyambung ke slide 2 yang tadi saya presentasi sih Mbak Baby sama Mbak Anggi. Ada foto-foto di dalam feed saya yang itu tuh hampir semuanya tuh kadang-kadang muka saya lagi, jangan bosen ya. Karena mau nggak mau itu tuh kayak merefleksikan bahwa kan gini, kalau misalkan sebuah baju dipakai oleh Victoria Beckham, badannya dia juga udah keren ya, jadi nggak perlu personal branding juga emang dia udah keren ya Mbak Beb ya gitu. Tapi ketika bajunya kalah dipakai oleh si model bule yang tingginya 170, badannya ya pinggangnya kecil, rambutnya panjang, pasti akan keren. That's why saya lebih banyak as a Yeri yang pakai itu tuh mereka jadi lebih tertarik karena oh si Yeri yang badannya agak absurd ini tinggi tapi butt-nya maaf ya pantat aku tuh besar loh. Jadi celana gue L, atasan gue tuh bisa S. Jadi hal-hal itu tuh apa ya bisa terengage ke teman-teman di Instagram ya bahwa oh badan yang curvy kayak gitu tuh cocok ya pakai ini gitu. Jadi tidak melulu harus pakai dipakein oleh model dan sebagainya. Jadi persona dari si brand itu sendiri memang kalau saya memang dari awalnya Yeri is kalah is Yeri. Nah kebetulan sekarang jadi Yeri banyak teman-temannya gitu. Jadi akhirnya jadi geng akhirnya gitu. Jadi akhirnya kayak misal contoh gitu.
saya kan sebenarnya tipe yang nggak terlalu pede pakai celana pendek ya gitu. Tapi ketika sekarang memang kan lagi musimnya pakai celana yang selutut gitu ya Mbak Baby ya, Yap, yang kayaknya di bermuda kemarin lah ya tuh Mbak. bermuda, kemarin tuh yang di fashion show-nya si Chanel kalau nggak salah yang 2 hari lalu apa tadi malam itu juga kan celana-celana bermuda itu kembali ya gitu. Jadi akan seru lagi gitu spring summer 2021 gitu. Itu juga salah satu masukan dari salah satu komunitas si Kala Squad gitu yang bilang bahwa ayo dong jangan bikin palazzo melulu karena lagi nggak ngantor nih gitu. Jadi ternyata celana bermuda itu ketika kita rilis laku gitu dan seru. Akhirnya saya juga kebetulan nggak terlalu suka celana pendek gitu, begitu pakai celana itu lucu juga ya. Terus saya pakai deh, oh iya ya jadi nggak asusila ya jadinya gitu. Gitu sih kurang lebih. Berarti intinya memang milih muse itu juga hati-hati ya Mbak. Ya nggak Aduh sih? Jadi kayak hati-hati. jadi maksudnya jangan sampai kayak orang jadi berpikir ya iyalah yang makainya dia tinggi Yes, semampai betul. gitu. Kalau misalnya Iya. aku yang pakai yang tinggi yang nggak lebih dari 150 kayak gimana gitu ya nggak sih Mbak? Jadi maksudnya Benar. itu yang mau itulah pasarnya kita ya. Jadi maksudnya Betul. berpeganglah pada orang-orang biasa macam Ya, kita. Iya. that's why di feed-nya Kala hampir semua isinya adalah repost dari foto-foto customer dengan berbagai latar belakang, berbagai bentuk badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Jadi yang kayak referensi lihat di situ deh gitu. Kamu which one are you gitu. Jadi itu yang ini oke berarti cocok pakai itu. Oh ini berarti nggak cocok pakai ini kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kayak etalase tapi dengan komunitas. Oke. Gitu. Mbak, ini ada nilai gini. Ini kayaknya ini dari Mbak Kania Gaselasari. Sepertinya Mbak Kania ini agak galau untuk brandnya dia ini. Brandnya dia kayaknya ada 2 atau 3 orang bermain di situ. Dia mau bertanya, gimana cara brainstorming ide desain dengan output yang unik, terutama untuk brand baru. Kadang-kadang kan suka berantem ya di situ. Untuk mencetuskan ide apa nih nanti akan keluar nih, kita mau bikin apa nih, kayak gitu. Kayak gitu gimana Mbak, cara brainstorming ide desainnya? Wah, Mbak Baby nih. Nah, Mbak Baby yang jawab nih. Iya. Kalau brainstorming ide desain itu kan memang sebenarnya disitulah saatnya kita ya diskusi sih sebenarnya. Kadang-kadang kita membutuhkan banyak advice dari beberapa orang karena kenapa sih brainstorming ini jadi kuat karena jadi apa ya krusial karena itu akan melahirkan brand DNA itu tadi. Nah dari mulai kita misalnya memang misalnya tadi kita mau bikin activewear atau misalnya baju loungewear yang sekarang lagi banyak banget gitu. Apa sih sebenarnya loungewear yang seperti apa yang akan juga membuat kita jadi unik. Nah, brainstorming itu penting gitu. Jadi kita mesti melihat analisa market. Nah, analisa market sebenarnya nggak mesti yang heboh-heboh lah. Mungkin kita cari beberapa kompetitor kita yang memang dekat dan di situ kita ngelihat kalau dia dari karena brainstorming itu kan bisa ngeluarin brand DNA dengan hasilnya adalah outputnya nanti inovasi desain kamu, keunikan, terus pricing strategi. Nah, di situ kita bisa lihat, ternyata kita masuk di celah market yang ini ya, gitu kan. Dan uniknya nanti ada di sini. Jadi begitu kita ada di market, paling nggak, karena kan sekarang ini dengan kondisi pandemik, pasti orang pengen craving akan hal baru. Nah, brand baru itu masuk karena apa? Ada brand with the story-nya, terus mungkin tadi dia uniqueness-nya kelihatan. Nah, di situ penting kita memang kayak banyak berdiskusi sih. Jadi kayak apa ya, test market. Nah, atau kita bisa mulai dulu nih misalnya 5 koleksi atau 5 SKU dicoba dulu gitu. Gimana responnya, tapi kalau enggak yaudah kita coba lagi. Nah, di situlah sebenarnya prosesnya sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ada yang salah dan benar pada saat kita lagi memang mencoba test market. Kita bisa melihat respon marketnya tuh justru kayak apa dan di situ kita ada melakukan perbaikan seperti tadi kayak Yeri juga gitu. Gitu jalan sih sebenarnya gitu. Tapi di awal brainstorming itu penting karena biar kita tahu paling nggak ada market yang ada kosong dikit mungkin nggak apa-apa, tapi paling nggak itu bikin kita unik lah gitu. Ya. Nah itu dari Kania ya. Thank you Kania pertanyaannya. Ini ada lagi nih dari Irma Wulandari ya, Anggi ya. Oke. Kita masih ada waktu untuk bacain. Ada 10 menit lagi ya Mbak. Teman-teman 10 menit lagi ya. Iya. Ini aku bacain dari Irma berarti ya. Apa Anggi bacain ini? Boleh nih, untuk B2B bisnis perlu branding nggak? Karena bisnis fashion
karena bisnis fashion khusus untuk corporate seperti saya, kadang buyer lihat brand, kadang enggak. Karena beberapa kali mau coba branding dan meningkatkan branding awareness jadi maju mundur karena cost-nya yang nggak murah. Gimana itu, Mbak? Oke. Perbedaan Nah, Mbak? aku jawab ya. Hai Irma, nih ibu-ibu sekolah anak saya nih. Nah, Irma memang kalau misalnya buat B2B bisnis gini memang, branding atau nggak branding sebenarnya itu pilihan pada saat kita memang mau masuk di market yang mana. Karena kalau branding itu juga kan kita bisa lihat, segmentasinya tuh cocoknya apa sih brandingnya. Misalnya contohnya, ini kan kamu bisnis fashion corporate-nya kan, misalnya dia nggak perlu let's say B2B-nya tuh baju uniform lah ya, misalnya baju uniform gitu kan. Nah, dia kan oh nggak perlu branding lah, yang penting kita lihat barangnya, line sheet collection-nya itu aja dipilih gitu. Nah, tapi kan sekarang kalau kita jadi wholesaler atau jadi B2B bisnis kan kita mesti tahu nih misalnya konsumen kita walaupun corporate, mereka kan pasti pengen lihat nih sebenarnya keunikan uniform ini tuh dibanding yang lain apa sih gitu kan. Nah, tetap sih kalau menurut aku branding itu tetap harus ada, tapi lihat juga kebutuhan si konsumernya itu sebenarnya dia akan efektif brandingnya seperti apa gitu kan. Misalnya nih bikin video behind the scene uniform ini misalnya gitu kan. Nah, itu membuat mereka oh ya ternyata produk ini tuh dibuatnya tuh seperti ini loh. Misalnya tadi mulai dari benangnya, mulai dari dari kapasnya jadi benang, jadi fabric gitu kan. Nah, itu bisa jadi kayak salah satu tools, marketing tools-nya Irma untuk bisa membuat si customer tadi yang corporate tadi bisa, oh iya ternyata saya perlu beli dari kamu gitu sebagai wholesaler gitu kan gitu. Gitu sih tetap butuh sih Irma, tapi memang lihat target audiensnya juga gitu ya. Oke. Oke, Mbak. Nah, Ini ada yang mau bertanya lagi nih dari Mbak Astrid Sulaiman. Nah, untuk situasi sekarang ini, mau bikin brand baru itu kita gimana caranya bikin rencana marketing atau produksi setahun, sebulan, atau seminggu, atau tergantung situasi sekarang. Gimana tuh Mbak plan-nya? Oke. Apakah nanti dijelasin pas konsultasi nggak? Hai Astrid, ini juga teman aku sih. Hai Astrid, ya kan. Jadi sebenarnya brand baru ini sebenarnya kan kalau tadi kita balik sih ke awal, memang sebenarnya mau goal-nya mau seperti apa gitu kan. Apapun mau seminggu, sebulan, setahun, tetap capital kamu kan akan keluar. Jadi menurut aku jangan dulu kalau misalnya cuma buat short term gitu kan, oh coba sebulan aja dulu, sayang karena yang udah-udah nih yang terjadi adalah kita punya capital misalnya 10 juta let's say gitu kan, nanti beli bahan pengen banyak-banyak gitu kan, nanti bikin sampel, bikin apa, terus kok duitnya udah habis ya gitu. Nah, jadi sebenarnya mau berapapun capital yang kamu punya, sebenarnya kita mesti bikinnya adalah plan-nya paling tidak ini bisa sustain sampai ya at least 2 tahun gitu kan. Karena kan di situ kan kamu ada investasi bikin marketing promonya, terus udah gitu udah bikin kayak Instagram feed-nya udah bagus gitu. Sayang banget gitu. Paling nggak 2 tahun nih orang lihat brand ini tetap jalan gitu. Walaupun nah caranya gimana? Caranya kita memang mesti punya kayak collection plan. Collection plan itulah yang kadang-kadang kalau misalnya para pebisnis yang bukan desainer, pasti kan mereka, "Dari mana ya saya punya collection plan?" Nah, disitulah kita sebenarnya bisa berkolaborasi sama teman-teman kita yang mungkin yang bisa mendevelop itu. Karena kan sekarang nggak mesti canggih-canggih kok gitu. Kayak tadi Yari bilang, baju itu sebenarnya sekarang yang lebih nyaman dan fitting-nya enak, bahannya juga nggak bikin kita kepanasan atau apa segala macam, itu kita bisa bikin jadi koleksi gitu kan. Tinggal kita melihat, oh uniknya di mana nih collection plan kita gitu kan. Nah, itu sebenarnya sih. Jadi kalau saya saranin ya kita produksi tetap kita bikin plan gitu. Produksinya mau apa dulu, misalnya sekali keluar kita bikin 5 dulu, apa 10 desain gitu kan. Nanti kan kita bisa sambil trial and error kan, melihat yang mana yang fast moving, yang mana slow moving. Nah, itu kita atur dan sebagai pebisnis sebenarnya kita harus bisa tahu sebenarnya pada saat kita jual ke market, oh tahu nih ini bakal laku nih gitu misalnya. Ini bakal laku karena misalnya komunitas ini suka, misalnya ada komunitas dancer misalnya. Oh komunitas saya pasti suka nih. Paling nggak grab that community aja dulu gitu. Misalkan Asid kan boxing dan
ini kan apa olahraga gitu kan segala macam. Ya udah paling komunitas gue nih udah bakal beli nih paling nggak 50 sampai 100 orang tuh udah bagus gitu kan beli gitu. Ya. Semoga dapat menjawab ya, dan nggak semakin pusing. Thank you ya, Trit. Mesti private ya ini ya ke Mbak Baby. Mbak, boleh satu lagi pertanyaan? Oke. Karena waktu kita sudah Boleh. pukul 9 sudah mau selesai nih. Pertanyaan pamungkasnya dari Mbak Eka Dewi. Mau tanya, ini sekalian curcol kayaknya. Bagaimana cara membagi waktu dalam pengembangan bisnis? Karena saat ini kita masih berstatus karyawan. Ya. Saya ada bisnis clutch ethnic tapi vakum karena belum bisa membagi waktu. Apakah keputusan tepat jika saat ini resign sehingga saya bisa fokus ke usaha? Atau gimana nih Mbak? Oke. Nah sebenarnya beberapa klien sisinya sedang bekerja gitu kan. Tapi memang kalau saran saya Mbak Eka sebenarnya memulai bisnis itu tidak perlu melepas pekerjaannya Mbak Eka sekarang sih gitu. Jadi bisa sambil jalan dua-duanya. Tapi nanti kita lihat sambil jalan yang ini kan sebenarnya kalau memulai bisnis itu kan sesuatu yang kita senengin sebenarnya gitu kan, sesuatu yang kita senengin. Ya coba aja dulu mulai dari yang small scale-nya gitu kan. Jadi paling nggak misalnya Mbak Eka ini punya budget, punya inilah tabungan gitu kan, tapi tabungan itu kan akan lebih bermanfaat kalau kita puterin misalnya gitu. Nah kita coba dengan tadi clutch ethnic ini, tapi sekarang ini clutch ethnic ini saat ini lagi cukup diminati apa enggak gitu kan. Nah kalau memang lagi orang nggak kemana-mana, terus udah gitu nggak banyak yang pakai buat acara, nah Mbak Eka harus bisa nih shifting tadi aku bilang, pebisnis itu harus bisa adaptif sama perubahan apapun. Karena fashion itu kan dinamis kan, fashion itu tuh evolving, dia cepet banget berubah. Dan kita pun sebagai pebisnis harus bisa cepet, oh ya ini instingnya udah deh lupain dulu clutch ethnic, kita branding aja, kita coba bikin something yang misalnya tadi merchandise collection, atau misalnya ada activewear, atau misalnya kidswear, atau maternity, karena selama pandemik ini kan banyak sekali yang jadi hamil malah gitu kan, butuh baju-baju yang nyaman gitu kan. Nah, terlalu nyaman di rumah ya Mbak. Nah jadi gitu jadi Mbak Eka nggak apa-apa, Mbak Eka kan masih corporate, masih mendapatkan income bulanan. Jadi ini tuh mungkin modal Mbak untuk masuk ke bisnis Mbak sambil dirintis gitu. Kalau menurut aku dua-duanya nggak apa-apa, tapi bagi waktu atau gimana caranya sebenarnya Mbak mesti bisa ngelihat sendiri nih path-nya si bisnisnya ini sejauh apa sih, paling nggak bikin range of collection-nya yang udah pasti bisa paling nggak 3 bulan, nanti 3 bulan lagi Mbak review gitu misalnya, atau 6 bulan gitu kan. Jadi mesti punya mengelola waktunya sih, time management sebenarnya. Dan aku sih sebenarnya saranin sama Mbak, clutch ethnic ini mungkin kan tas-tas ini sekarang lagi nggak terlalu dipakai sama orang. Mungkin bisa jadi tote bag misalnya gitu kan, atau shopper bag yang lebih besar, atau pouch atau apa, tapi fungsinya tetap bisa kita gunakan selama pandemik ini gitu. Gitu sih Mbak Eka. Ini tadi kayaknya ada, thank you pertanyaannya, ada dari Mas Jaka ya? Hai Mas Jaka dari Alera nih, aduh seru banget bisa gabung sama kita. Oke, Mas Jaka tadi bertanya apa ya, Gi? Tanya apakah kita tuh masih perlu brand ambassador atau enggak ya? Dan pilihannya itu apa? Model. Gimana tuh Mbak? Oke, brand ambassador ya perlu atau enggak? Nah, kalau aku sih sekarang ya Mas Jaka ngelihatnya buat Alera sebenarnya brand ambassador itu udah nggak terlalu penting, tapi justru kan orang sekarang nyarinya memang lebih real people ya, lebih orang yang lebih banyak komunitasnya, kayak tadi Yeri bilang, justru banyak mendingan kita ke mikro KOL yang memang mereka langsung ke target penjualan. Langsung jadi cuan. Langsung ke target penjualan, bener. Karena ambassador itu kan memang kayak face-nya kan, the muse-nya gitu kan. Tapi aku nggak tahu kalau Alera misalnya next step-nya mungkin butuh muses yang memang bisa rebranding, karena kan udah 15 tahun kan Mas, mungkin kalau saat rebranding kita misalnya perlu millennials ambassador gitu, karena kan setiap brand itu akan regenerasi terus, semua brand, international brand gitu. Pada saat Gucci tahun 2015 mengganti kreatif director-nya Alessandro Michele, orang yang biasa pakai Gucci-nya logo-logo gini, semua sampai
monogramnya juga diganti, dan itu kan target marketnya adalah untuk mencari millennials dan Gen Z gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang, kalau memang kebutuhannya Mas Jaka di Alera bersama partner yang lain butuh regenerasi, harus kalau menurut aku, kalau butuh ambasador ya, karena mereka tapi penting atau nggak pentingnya itu tergantung tadi targetnya Mas Jaka juga gitu, strateginya gimana. Tapi kalau ditanya untuk menyasar regenerasi brand ya harus dicoba Mas gitu, dengan anak-anak yang lebih muda, lebih hype, lebih apa ya, lebih dinamis, lebih mix and match, karena batik itu kan sangat sangat ya apa ya, delicate gitu kalau aku bilang ya, karena salah pakein, mungkin kolaborasi bisa dilakukan mungkin sama Kala The Label, Alera ya kan bisa jadi something Kolaborasi kolaborasi yang baru. unik tuh. Gitu ya Seru. Mas, semoga terjawab ya Mas. Oke. Baby, Mbak Yeri, thank you Iya, banget atas sama-sama. sharing-nya hari ini. Sepertinya kalau hanya 2 jam ini waktu kita nggak cukup ya, Mbak. Sampai ada Iya, anaknya yang bangun loh itu. sampai anaknya bangun. Oh, anaknya Mbak Andin. Andin, anaknya bangun ya Mbak Andin. Aduh, Maaf ya, nggak maaf ya. apa-apa. Nggak Mungkin apa-apa, inilah keuntungannya kita di rumah masing-masing ya ya, kan, bisa ya. sambil Kalau ngapa-ngapain. bisa teman-teman semua dinyalain itunya dong, apa videonya, biar kita bisa foto dan nanti kan juga bisa bisa saling tahu nih teman-teman semuanya, jadi di komunitasnya TBF juga. Iya, Iya. Axel, sekalian juga, teman-teman sudah tergabung di dalam WEC ya, TBF Consultant, nggak perlu keluar karena nanti semuanya informasi terkait TBF Consultant dan bahkan nanti akan ada, another fashion business summit selanjutnya Ya, dengan beserta, promo-promo indah lainnya ya, Mbak Baby, bisa iya, iya. di-share di dalam Dan situ. teman-teman juga bisa share topik-topik yang akan yang mau dibahas apa, kan kita masih punya grup. Kalau bisa tetap stay, karena kita juga pengen mengkonekkan teman-teman dengan teman-teman yang lain. Mungkin di situ bisa jadi kayak sharing session juga di situ gitu kan. Hmm. Itu ya, kembali membangun komunitas tadi ya Mbak Mbak Baby, dan Ya, memperkuat networking, ya. Nah, ya. oke, sebelum acara ini berakhir, saya mau, summary dulu ya Mbak, untuk Betul. men-summarize dulu seluruh pembicaraan kita hari ini. Jadi untuk menjadi fashionpreneur itu kuncinya adalah jeli ya teman-teman, membaca market, celah marketnya, lalu define your own business model seperti apa, bisnis plan-nya harus ada, dan final goal is the priority. Lalu menurut Mbak Yeri, kunci utamanya adalah yaitu bangun dari orang-orang terdekat, komunitasnya kita, lalu manfaatkan momen yang ada. Selain itu, berusaha untuk bisa stand out. Jadi jangan hanya menjadi follower, tapi kita harus berani dan berpikir out of the box biar produk yang kita hadirkan di pasaran bisa mewarnai pasar dan bisa menjadi apa ya, secercah kembang api gitu ya Mbak Yeri untuk fashion Indonesia. Benar seperti itu Mbak Yeri? Bener. Dipaksa. Bener. Semoga teman-teman terima kasih sekali atas segala pertanyaan dan terima kasih untuk stay hingga jam